Kamu yang mengambilnya, kan? Lebih baik mengaku sekarang, lalu angkat kakimu dari rumah ini. Itulah kalimat pertama yang ibu mertuaku lemparkan ke wajahku pada suatu sore yang basah oleh hujan deras kala itu. Sore di mana hanya beberapa jam sebelumnya, aku masih duduk di meja makan, sibuk memperbaiki naskah iklan agar bisa segera kukirim ke klien, sementara pikiranku melayang pada pertanyaan apakah anakku, Dito, akan mau minum susu lebih awal malam ini agar bisa tidur nyenyak. Aku masih ingat dengan jelas suara pintu kamar Ibu Wati ibu mertuaku yang dibanting begitu keras hingga membentur dinding. Lalu, suara langkah sandal jepitnya yang menyeret di lantai keramik, derit lasi yang ditarik paksa, dan barang-barang yang dilempar seolah ada orang yang sedang mengamuk. Rumah kami tidak besar, hanya sebuah unit apartemen 2 kamar tidur di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Aku dan suamiku, Bima, harus menabung bertahun-tahun dan meminjam tambahan dari keluargaku untuk bisa membelinya. Namun, sejak ibu mertuaku pindah untuk tinggal bersama kami, apartemen kecil ini tak ubahnya panci berisi air yang terus dipanaskan di atas kompor, menunggu waktu untuk meluap. Namaku Dewi. Usiaku 28 tahun. Suamiku, Bima, bekerja sebagai kepala tim penjualan di sebuah perusahaan material bangunan. Anak kami, Dito, saat itu baru berusia 1 tahun lebih, baru bisa berjalan tertatih-tatih, dan selalu memegangi ujung bajuku setiap kali ada orang asing atau mendengar suara orang dewasa yang meninggi. Sebelum melahirkan, aku adalah seorang reporter di sebuah media online, sering meliput kasus-kasus pelik. Terkadang tentang sindikat penipuan, terkadang tentang sisi gelap di rumah sakit, sekolah, atau lingkungan perumahan. Setelah punya anak, aku berhenti bekerja di kantor dan menjadi penulis konten lepas dari rumah. Orang luar mungkin melihatku hanya sebagai ibu rumah tangga yang berkutat di dapur. Tetapi sebenarnya, aku tidak pernah berhenti mengamati. Aku tidak pernah berhenti memperhatikan cara manusia menyembunyikan rahasia di balik sorot mata, kerutan dahi, atau ucapan yang terlalu cepat. Ibu mertuaku bernama Wati. Jika hanya bertemu beberapa kali di acara keluarga atau pesta, orang akan mengatakan beliau adalah wanita yang cekatan, pandai berbusana, dan bicaranya lantang, seolah sangat menyayangi anak dan cucunya. Tapi, hanya dengan tinggal bersamalah aku mengerti, yang paling ia cintai bukanlah anak atau cucu, melainkan harga dirinya sendiri. Beliau suka pamer, suka dipuji, dan suka menjadi pusat perhatian agar orang lain berdecak kagum. Masakan di meja makan enak atau tidak itu tidak penting, asalkan penataannya terlihat mewah. Uang di rumah kurang pun tidak masalah, asalkan saat keluar orang-orang melihatnya memakai perhiasan emas, menenteng tas bagus, dan pakaiannya wangi. Kadang aku berpikir, hidupnya seperti etalase kaca yang bagian luarnya harus selalu mengilap. Apapun yang retak di dalamnya, beliau akan mati-matian menutupinya agar tidak terlihat oleh siapapun. Pagi itu, langit Jakarta sudah mendung sejak fajar. Tetesan hujan menghantam balkon dengan suara berisik, dan angin yang masuk membuat pot-pot kemangi yang kutanam miring. Aku baru saja berhasil menyuapi Dito setengah mangkuk bubur saat ponselku bergetar terus-menerus. Grup WhatsApp keluarga besar dari pihak suami ramai dengan notifikasi, kubuka. Dan kulihat Ibu Wati baru saja mengirim foto sebuah tas tangan mewah berwarna hitam dengan gesper perak berkilauan, disertai tulisan, sepertinya bulan ini harus kasih hadiah untuk diri sendiri. Sudah tua bukan berarti harus menderita terus. Dari 1 miliar rupiah peninggalan almarhum Bapa, diambil 300 juta untuk beli tas biar naik gengsi juga pantas. Seketika, para tante dan om dari pihak suami langsung membanjirinya dengan pujian. Ada yang bilang beliau penuh berkah, ada yang bilang Mas Bima hebat makanya ibunya bisa hidup enak, bahkan ada yang setengah bercanda mengirim pesan bahwa nanti saat pulang kampung untuk acara keluarga, kalau beliau menenteng tas itu, semua kerabat hanya bisa melongo. Aku membaca sekilas lalu mematikan ponsel. Aku tahu orang seperti ibu mertuaku, jika sudah pamer seperti itu, artinya ia sedang sangat puas. Dan semakin orang lain menyanjungnya, semakin ia merasa dirinya penting.
Uang 300 juta yang ia sebutkan adalah sisa dana yang ia simpan setelah ayah mertuaku meninggal, sebagian dari uang duka, sebagian dari hasil penjualan tanah di kampung. Beliau menganggapnya sebagai pelampung terakhir di masa tua, lebih berharga dari apapun. Beliau menyimpan buku tabungan, kartu ATM, dan surat-surat berharga di dalam sebuah kotak kayu kecil yang terkunci rapat dan disembunyikan di bagian dalam lemari pakaiannya. Hampir setiap hari beliau membukanya, memandanginya, menghitung ulang dalam benaknya, lalu menyimpannya kembali. Pernah sekali aku tak sengaja melihatnya mengelap kotak itu dengan sapu tangan, seolah itu adalah benda pusaka. Sore harinya, sekitar pukul 3 lebih, aku baru saja menidurkan Dito di boks bayinya saat mendengar pintu depan dibuka dengan kasar. Ibu mertuaku pulang dari suatu tempat, langkahnya tergesa-gesa. Hanya beberapa detik kemudian, dari kamarnya terdengar teriakan melengking, begitu nyaring hingga Dito yang setengah tertidur pun terkejut dan menangis kencang. Aku berlari keluar. Pintu kamarnya terbuka lebar. Pakaian, kertas-kertas, kotak obat, dan kain-kain berserakan di lantai. Kotak kayu yang biasa ia sembunyikan kini tergeletak di atas tempat tidur dengan tutup terbuka. Wajah Ibu Wati memerah padam, rambutnya acak-acakan. Ia sedang membungkuk mengobrak-abrik setiap laci seperti orang kehilangan akal. Sambil menggendong Dito, aku berusaha menjaga suaraku tetap tenang. Ibu cari apa? Biar Dewi bantu. Beliau berbalik dengan cepat, matanya yang merah menunjuk lurus ke wajahku. Kamu masih pura-pura? Mana kartu ATM ibu? Mana uang 300 juta di rekening ibu? Aku terpaku selama beberapa detik. Jantungku berdebar kencang di dalam dada. Ibu bicara apa? Dewi tidak mengerti. Dewi tidak pernah menyentuh barang-barang ibu. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Teriaknya hingga urat lehernya menonjol. Pagi tadi di rumah ini hanya ada kamu dan ibu. Ibu pergi ke pasar beli keperluan cucu, mampir ke bank cek saldo, dan orang bank bilang uangnya sudah ditarik semua dari pagi. Ludes 300 juta. Kamu pikir ibu sudah tua dan pikun? Sebelum aku sempat menjawab, beliau langsung menyerbu masuk ke kamarku dan Bima. Dengan satu tangan, ia membanting pintu lemari. Dengan tangan lainnya ia menarik pakaianku dan melemparkannya ke lantai. Tumpukan dokumen pekerjaanku ikut berjatuhan. Kotak bedak, tas tangan, laci meja kerja, semuanya ia buka. Melihat orang dewasa berteriak-teriak, Dito menangis sesenggukan di pelukanku. Aku terpaksa mundur. Mencoba menenangkan anakku sambil menahan getaran di tubuhku. Bu, jangan menggeledah barang-barang Dewi seperti ini, kataku dengan suara tercekat. Kalau ibu kehilangan uang, lapor saja ke polisi. Kenapa ibu asal menuduh Dewi? Beliau berbalik dan tertawa sinis. Lapor? Tentu saja. Kamu pikir saya tidak berani? Tipe perempuan yang seharian di rumah memeluk laptop, mengetik-ngetik. Kamu pikir saya tidak tahu kalau kamu sudah lama mengincar uang saya? Melihat saya pamer mau beli tas, kamu jadi serakah, kan? Setiap kata-katanya seperti tamparan di wajahku. Aku bekerja dari rumah, mencari uang dengan otakku. Aku merawat anak, mengurus rumah tangga. Tapi di matanya, aku hanyalah benalu yang siap menjadi malapetaka. Hal yang paling menyakitkan adalah saat Bima pulang. Suamiku masuk dengan wajah lelah setelah seharian bekerja. Namun, begitu melihat rumah berantakan, ibunya yang duduk terkulai di sofa sambil menangis, dan aku yang berdiri memeluk anak di tengah tumpukan pakaian, wajahnya langsung pucat pasi. Aku berharap, setidaknya sedikit saja, ia akan bertanya padaku apa yang terjadi. Ia akan menatap mataku dan menunggu jawaban. Tapi tidak. Ia langsung menghampiri ibunya. Ibu Wati memegangi dadanya, menangis sambil mengadu. Beliau menyodorkan selembar kertas hasil cetak transaksi bank, menunjuk gemetar pada baris penarikan uang pukul 09.00 pagi di sebuah ATM dekat pasar. Beliau meraung seolah ingin seluruh kompleks apartemen mendengar bahwa uang simpanan hari tuanya telah dicuri oleh menantunya. Beliau tidak akan bisa hidup, beliau telah memelihara ular di dalam rumah. Bima mengambil kertas itu, membacanya, lalu berbalik menatapku. Tatapan matanya lebih dingin dari hujan di luar sana. Bukan tatapan percaya dari seorang suami,
bukan juga tatapan yang ingin mencari kebenaran. Itu adalah tatapan penuh curiga. Ia menarikku ke dapur dan menutup pintu. Aku menunggunya mengucapkan satu kalimat yang adil, tetapi ia justru merendahkan suaranya, terdengar begitu lelah dan lemah hingga aku merasa asing. Dewi, sudahlah. Uangnya sudah hilang, ibu lagi emosional sekali. Bagaimana kalau kamu mengaku saja dulu kalau kamu yang ambil? Nanti kita cari cara bicara lagi baik-baik. Yang penting rumah tangga tenang. Kalau sampai jadi besar, tetangga tahu, keluarga tahu, malu sekali kita. Aku merasa salah dengar. Aku menatap pria yang telah tidur di sampingku selama 4 tahun ini. Pria yang pernah berjanji akan melindungi aku dan anakku. Tapi yang berdiri di hadapanku saat itu hanyalah seorang pengecut yang lebih takut kehilangan muka daripada takut istrinya difitnah. Aku bertanya. Setiap kata seolah jatuh ke lantai dapur yang dingin. Mas, mau aku mengaku mencuri hanya supaya rumah ini tenang? Bima menghindari tatapanku. Anggap saja kamu mengalah sebentar. Ibu kan sudah tua. Aku tertawa. Suara tawaku sendiri membuatku merinding, karena tidak ada lagi kehangatan di dalamnya. Aku menggendong Dito, masuk ke kamar, dan mengunci pintu. Di luar, ibu mertuaku masih memaki. Suamiku masih mengetuk pintu memanggil namaku. Tapi di dalam kamar yang sempit ini, di tengah isak tangis anakku yang ketakutan, aku justru merasa luar biasa sadar. Aku menidurkan Dito, mengusap wajahnya, lalu membuka ponsel. Ada hal-hal yang jika sudah menyangkut kehormatan, kesabaran bukan lagi sebuah kebajikan. Aku teringat kembali sorot mata merah ibu mertuaku, kertas transaksi yang sudah ia siapkan seolah semuanya telah direncanakan. Juga caranya menumpahkan tuduhan kepadaku dengan begitu cepat dan mengerikan, naluri profesi lamaku perlahan bangkit. Aku menekan nomor telepon polsek terdekat. Suaraku saat itu sangat tenang. Begitu tenang hingga aku sendiri terkejut. Halo, saya ingin melaporkan sebuah kejadian. Di keluarga saya baru saja terjadi kehilangan uang, dan saya sedang difitnah sebagai pelakunya. Saya minta dibuatkan laporan malam ini juga. Di luar pintu, suara ketukan mendadak berhenti. Aku tahu, sejak saat itu, segalanya tidak akan pernah sama lagi. Aku hanya tidak menyangka bahwa uang 300 juta yang hilang hari itu bukanlah satu-satunya rahasia di rumah ini. Itu hanyalah pintu pertama yang membuka sebuah lubang yang sangat dalam, tempat terkuburnya keserakahan, kepengecutan, sebuah utang yang tak terduga, dan wajah asli orang-orang yang pernah kusebut keluarga. Keesokan paginya, aku menggendong Dito ke polsek, sesuai jadwal yang ditentukan. Semalam aku nyaris tidak tidur. Dito yang berbaring di sampingku sesekali terkejut dan menangis pelan, mungkin karena sorenya mendengar orang dewasa bertengkar hebat. Aku menepuk-nepuk punggungnya sambil bersenandung lirih, tapi di dalam kepalaku terus terbayang tatapan curiga Bima dan teriakan ibu mertuaku yang menyebutku pencuri. Ada luka yang tidak membuatmu langsung menangis. Luka itu hanya diam di dalam dada, dingin dan berat seperti batu, yang setiap kali kau bernapas, ia akan menggesek hatimu. Bima datang bersama Ibu Wati. Ia tidak menatapku. Sementara ibu mertuaku, mengenakan kerudung sutra dan setelan baju berwarna coklat tua, wajahnya dibuat sepucat mungkin seolah seorang ibu tua yang hatinya hancur lebur karena ulah menantunya, siapapun yang tidak tahu ceritanya pasti akan merasa iba padanya. Begitu masuk, ia langsung menghela napas, tangan memegangi dada, mulutnya bergumam, "Saya hanya ingin uang simpanan hari tua saya kembali. Saya juga tidak mau anak cucu saya menanggung malu." Mendengar kalimat itu, tanganku yang sedang menggendong Dito terkepal. Orang bisa membunuh kehormatan seseorang dengan pisau, tapi bisa juga membunuhnya dengan suara yang dibuat penuh iba. Seorang polisi yang menangani laporan bernama Pak Agus, usianya sekitar 30-an, bicaranya tenang dan sopan. Ia mempersilakan kami duduk, lalu meminta Ibu Wati menceritakan kembali kejadian dari awal. Beliau bercerita dengan sangat lancar. Katanya, kemarin pagi ia pergi ke pasar pukul 08.30. Sebelum berangkat, ia masih melihat kotak kayu di dalam lemari dalam keadaan terkunci. Menjelang siang saat pulang,
Ia membuka kotak untuk mengambil kartu ATM dan mengecek saldo, barulah ia sadar kartunya hilang. Ia langsung ke bank untuk mencetak riwayat transaksi, dan menemukan seluruh 300 juta telah ditarik pada pukul 09.15 di sebuah ATM di Jalan Saharjo. Beliau menekankan bahwa selama rentang waktu itu, di rumah hanya ada aku. Aku diam mendengarkan. Aku tidak memotongnya, karena aku belajar satu hal dari pengalamanku sebagai reporter, pembohong biasanya takut pada jeda. Biarkan mereka bicara sampai selesai. Maka detail-detail yang berlebihan akan menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Ketika giliranku tiba, aku menjelaskan dengan singkat. Aku bilang aku tidak tahu PIN ATM-nya, tidak tahu di mana kartu itu disimpan, dan tidak pernah menyentuh kotak kayu milik ibu mertuaku. Aku juga menjelaskan dengan tegas bahwa pagi itu aku membawa Dito ke puskesmas kecamatan untuk imunisasi ulangan dan menimbang berat badan. Kartu jadwalnya ada di dalam tasku. Mendengar itu, Bima sedikit mengangkat kepalanya, seolah baru teringat akan hal itu. Aku menatapnya dengan getir. Seorang suami yang benar-benar percaya pada istrinya seharusnya mengingat hal-hal yang bisa menyelamatkan kehormatan istrinya, bukan menunggu sampai istrinya harus membuktikannya sendiri di hadapan polisi. Pak Agus menerima kartu jadwal dariku, memeriksanya dengan teliti, lalu mencatatnya. Setelah itu, ia membuka komputernya dan berkata, pihak bank sudah memberikan rekaman CCTV dari mesin ATM tersebut. Ibu Wati langsung duduk tegak. Matanya berbinar dengan aneh. Ia buru-buru berkata, betul Pak, putar saja videonya. Saya yakin sekali kalau dilihat pasti langsung ketahuan. Rekaman video muncul. Gambarnya agak buram karena sudut kamera yang sempit dan cahaya dari luar yang menyilaukan. Tepat pukul 09.15, seseorang yang mengenakan jaket anti panas bermotif bunga, celana panjang coklat, helm, masker, dan kacamata hitam masuk. Orang itu melakukan transaksi dengan sangat cepat, memasukkan uang ke dalam tas kain, lalu pergi. Seluruh proses tidak sampai 5 menit. Ibu Wati langsung menunjuk ke layar, suaranya bergetar karena emosi. Itu dia. Dia memakai baju saya untuk menyamar. Jaket bunga itu punya saya, seisi rumah juga tahu. Aku memperhatikan layar dengan saksama. Pakaiannya memang mirip dengan milik ibu mertuaku, tapi postur tubuhnya tidak mirip denganku. Orang itu lebih pendek dariku, bahunya lebih bidang, dan langkah kakinya sedikit lambat dengan berat khas wanita yang lebih tua. Aku berkata kepada Pak Agus, Pak, tolong perhatikan postur tubuh orang di rekaman itu. Tinggi saya 165 cm, orang ini lebih pendek. Selain itu, saya tidak mengendarai motor jenis itu. ATM ini juga cukup jauh dari puskesmas. Saat itu saya sedang di sana bersama anak saya. Ibu Wati menoleh dan membentak, kamu masih mau mengelak? Kamu kan mantan reporter, kamu pasti tahu banyak trik untuk mengelabui orang. Kalimat itu membuatku terdiam. Selama ini beliau selalu meremehkan pekerjaanku dulu. Tapi hari ini, ia justru menggunakannya seolah itu adalah bukti bahwa aku ahli dalam berbuat kejahatan. Aku menatapnya, dan tiba-tiba, di balik kemarahannya, aku melihat kilatan panik. Sangat cepat, tapi cukup untuk kusadari. Beliau tidak hanya ingin mencari pelaku, beliau ingin aku menjadi pelakunya. Pak Agus mematikan video, suaranya tetap tenang. Untuk saat ini, rekaman ini belum cukup untuk membuktikan bahwa Ibu Dewi adalah pelakunya. Kami akan memverifikasi rekaman CCTV lalu lintas, CCTV di sekitar area, dan memeriksa alibi ibu. Untuk sementara, keluarga dilarang saling menghina, mengancam, atau mengunggah informasi ini ke media sosial. Siapapun yang terbukti melakukan fitnah akan menanggung konsekuensinya. Mendengar itu, hatiku sedikit lega. Tapi Ibu Wati justru pucat pasi. Bima yang duduk di sebelahnya hanya mengatupkan bibir, tidak berkata apa-apa. Aku tidak tahu apa yang ada di pikirannya saat itu, yang ku tahu, keheningannya terasa sama menyakitkannya dengan sebuah tuduhan. Setelah meninggalkan polsek, Ibu Wati tidak pulang ke apartemen. Ia menelepon Tante Ida, adiknya, lalu berkata di depan Bima bahwa ia tidak tahan tinggal serumah dengan menantu pencuri yang tidak tahu malu. Bima mengantarnya pergi.
Sebelum pergi, ia hanya menatapku sekilas dan berkata, "Kamu pulang duluan saja. Jangan membuat masalah jadi makin rumit." Aku menggendong Dito, berdiri di bawah teras kantor polisi, gerimis tipis membasahi wajahku. Tiba-tiba aku sadar, dalam pernikahan ini, aku sudah lama merasa sendirian. Hanya saja dulu aku masih menipu diri sendiri bahwa diamnya Bima adalah sifatnya yang sabar. Ternyata, ada orang yang tidak jahat, tapi kelemahannya cukup untuk melukai orang di sekitarnya sampai ke tulang. Sore itu, saat aku tiba di rumah, kamar ibu mertuaku sudah setengah kosong, beberapa pakaian bagus, kotak perhiasan, dan tas kain lamanya sudah tidak ada. Di meja makan, ada secarik kertas yang ditulis Bima dengan tergesa-gesa. "Ibu menginap di rumah Tante Ida beberapa hari. Kamu di rumah pikirkan lagi baik-baik." Aku meremas kertas itu dan melemparkannya ke tempat sampah. Tidak ada yang perlu kupikirkan lagi selain menyelamatkan diriku sendiri. Tapi masalah tidak berhenti di situ. Malamnya, ponselku terus berdering. Tante Ida menelepon lebih dulu. Begitu kuangkat, aku langsung disambut dengan omelan. "Dewi, apapun yang kamu lakukan, jangan sampai membuat ibumu menangis di usia senjanya. 300 juta itu bukan uang sedikit. Kalau memang hilaf, kembalikan saja. Keluarga pasti masih bisa memaafkan." Aku menjawab perlahan, "Tante, Dewi tidak mengambilnya. Polisi sedang menyelidiki. Tante jangan menyimpulkan hanya dari satu pihak." Beliau tertawa sinis. "Tidak mengambil? Kenapa di CCTV orangnya pakai baju ibumu? Siapa orang luar yang tahu di mana kartu itu disimpan?" Aku tidak menjawab lagi. Langsung kututup teleponnya. Setelah itu, giliran Om Tono, lalu beberapa sepupu dari pihak suami, masing-masing dengan gayanya sendiri. Ada yang membujuk dengan lembut agar aku mengembalikan uang, ada yang dengan kasar menyebutku menantu durhaka. Aku mematikan ponsel, memeluk Dito di dalam kamar yang gelap. Anakku tidur pulas di bahuku, napasnya beraroma susu. Aku menunduk mencium keningnya, air mataku jatuh tanpa suara. Keesokan paginya, saat aku membuka laptop untuk bekerja, sebuah pesan masuk dari Sinta, sahabatku. Sinta hanya mengirim sebuah tautan disertai kalimat, "Dewi, baca ini baik-baik. Tenang ya. Ada yang posting cerita rumah tanggamu di grup Facebook warga kompleks kita." Aku mengklik tautan itu. Sebuah artikel muncul dengan judul yang pedas. Diduga curi uang pensiun mertua untuk beli barang mewah, menantu pengangguran ini berulah. Di dalamnya, penulis tidak menyebut namaku secara lengkap, tapi mendeskripsikan dengan sangat jelas lokasi apartemenku, pekerjaanku sebagai penulis lepas, dan kasus hilangnya uang 300 juta milik ibu mertuaku. Foto diriku yang sedang menggendong Dito di taman apartemen diburamkan seadanya. Di bawahnya, ratusan komentar berisi hujatan. Mereka menyebutku wanita matre, menantu durhaka, seorang ibu muda yang tidak bisa menjadi contoh bagi anaknya. Aku duduk terpaku di depan layar untuk waktu yang sangat lama. Jika hanya ibu mertuaku yang salah paham, aku masih bisa menunggu hasil penyelidikan polisi. Tapi ketika cerita ini dilempar ke media sosial, kehormatanku tidak lagi berada di dalam 4 dinding rumah. Kehormatanku diseret ke tengah kerumunan orang asing, diinjak-injak dengan kata-kata paling keji. Aku menelepon Bima. Ia menjawab setelah beberapa kali dering, suaranya serak dan dingin. "Ada apa lagi? Postingan di Facebook itu. Siapa yang unggah?" Tanyaku. Ia diam beberapa detik, lalu berkata, "Mas tidak tahu. Tapi kalau kamu memang tidak salah, kenapa harus takut?" Aku tertawa getir. "Mas sudah hidup denganku selama 4 tahun. Apa Mas benar-benar berpikir aku bisa mengambil uang ibu?" Bima tidak menjawab, hanya terdengar helaan napas berat. Lalu ia berkata pelan, "Mas capek sekali sekarang, kamu selesaikan saja sendiri." Panggilan terputus. Aku menatap layar ponsel yang gelap, hatiku ikut menggelap. Tapi di dalam kegelapan itu, sebagian dari diriku yang lama bangkit dengan lebih jelas dari sebelumnya. Seorang wanita yang difitnah mungkin bisa menangis, tapi seorang ibu tidak boleh tumbang. Aku membuka laci. Mengambil buku catatan lama dari zaman aku masih menjadi reporter, sebuah pulpen biru.
dan mulai menuliskan setiap kronologi waktu. 08.30 meninggalkan rumah, 09 paitus 15 penarikan uang, puskesmas, ATM, CCTV bank, postingan di media sosial, telepon-telepon ancaman. Aku belum tahu siapa dalang di balik semua ini, tapi aku yakin satu hal, ibu mertuaku sedang menyembunyikan sesuatu. Dan jika seluruh keluarga ini ingin menjadikanku kambing hitam untuk menutupi sebuah rahasia, maka aku sendiri yang akan menggali rahasia itu lapis demi lapis, sampai kebenaran tidak punya tempat lagi untuk bersembunyi. Keesokan paginya, aku menitipkan Dito di rumah Sinta. Anakku memeluk leherku erat, matanya menatap bingung seolah merasakan ada yang tidak beres di dalam hati ibunya. Aku membujuknya, berjanji akan menjemputnya sore nanti, lalu berbalik pergi dengan cepat. Ada kalanya menjadi seorang ibu berarti harus menyembunyikan semua kelemahanmu, karena jika anak melihatnya, ia akan takut. Aku tidak ingin anakku tumbuh dengan kenangan tentang seorang ibu yang hanya bisa menangis. Setelah keluar dari rumah Sinta, aku berdiri sejenak di bawah pohon rindang di depan kompleks apartemen, memandangi arus kendaraan yang lalu lalang. Kota ini begitu padat dan bising. Semua orang sibuk dengan kehidupannya masing-masing. Namun, hanya dengan sebuah gosip kecil, orang-orang bisa berkumpul untuk menghujat orang asing yang sama sekali tidak mereka kenal. Aku menarik napas dalam-dalam, membuka ponsel, membaca kembali postingan kemarin. Kali ini aku tidak membacanya dengan emosi, melainkan dengan kebiasaan analisis seorang mantan jurnalis. Penulisnya tahu cukup detail tentang urusan rumahku, mulai dari ibu mertua yang punya uang simpanan hingga fakta bahwa aku bekerja dari rumah. Tapi gaya bahasanya terasa janggal, tidak seperti tulisan anggota keluarga. Ada kalimat-kalimat yang provokatif, seolah ingin memancing kemarahan publik, daripada sekadar bercerita. Aku memperhatikan satu detail kecil. Akun yang memposting baru dibuat kurang dari seminggu yang lalu, tidak punya foto profil, dan tidak ada unggahan pribadi lainnya. Ini meyakinkanku satu hal. Ini bukan unggahan spontan. Seseorang telah sengaja merekayasanya. Aku mematikan ponsel dan mulai berjalan kaki menuju puskesmas kecamatan, tempat aku membawa Dito kemarin lusa. Jalanan yang biasa kulalui terasa berbeda, mungkin karena suasana hatiku sudah berubah. Setiap langkah membawa sebuah tekad yang jelas, aku harus mendapatkan bukti. Di puskesmas, aku bertemu lagi dengan perawat yang kemarin menimbang Dito. Ia langsung mengenaliku dan bertanya pelan, "Kemarin pulangnya baik-baik saja, Bu?" Waktu itu saya lihat wajah ibu agak cemas. Aku tersenyum tipis lalu berkata jujur, "Keluarga saya sedang ada masalah, Bu. Saya perlu konfirmasi bahwa kemarin pagi, sekitar pukul 08.030 sampai hampir pukul 10.00 Kalau boleh, saya minta data waktunya, atau kalau ada CCTV, itu akan sangat membantu." Perawat itu menatapku sejenak dengan penuh simpati. Mungkin karena setiap hari melihat berbagai macam situasi, mereka bisa dengan cepat mengenali penderitaan orang lain. Ia mengangguk dan membawaku ke ruang administrasi. Tak lama kemudian, ia kembali dengan buku catatan dan berkata, "Nama anak ibu, jam timbang, jam imunisasi, semuanya tercatat di sini. CCTV di sini ada, tapi harus izin pimpinan." Sebentar saya tanyakan. Aku menunggu di lorong. Aroma disinfektan yang khas, suara tangis anak-anak, dan suara orang dewasa yang membujuk, semuanya terasa akrab. Aku menatap jam dinding, jarum detiknya terus berputar dengan teratur. Hatiku saat itu juga begitu. Sedikit demi sedikit mengumpulkan kembali ketenangan. Beberapa saat kemudian, perawat itu kembali dan berbisik, "Sudah saya mintakan izin, Bu. Tapi ibu hanya boleh melihat rekaman yang ada ibu saja. Dan kalau perlu, catat waktunya yang jelas." Aku mengangguk berterima kasih. Di ruang monitor gambar terlihat cukup jelas. Aku melihat diriku sendiri sedang menggendong Dito, mengantre, lalu duduk di kursi tunggu, kemudian menerima obat.
Sudut kamera cukup lebar dan menampilkan jam digital di pojok layar. Tepat pukul 09.015, aku sedang duduk di dekat jendela, menunduk membuatkan susu untuk anakku. Melihat momen itu, tenggorokanku terasa tercekat. Sebuah bukti yang begitu jelas. Jika ini ditunjukkan, semua fitnah akan runtuh. Aku meminta izin untuk merekam ulang cuplikan video itu dengan ponselku, sekaligus memotret halaman buku yang mencatat waktu kedatanganku. Perawat itu bahkan dengan teliti menuliskan surat keterangan, menandatanganinya, dan memberinya stempel puskesmas. Saat menerima surat itu, aku membungkuk dalam-dalam. Terima kasih banyak, Bu. Berkat Ibu, saya bisa membela diri. Meninggalkan puskesmas, aku tidak langsung pulang. Aku menuju ke mesin ATM di Jalan Saharjo. Pagi itu area tersebut cukup ramai. Aku berdiri di seberang jalan, mengamati sejenak. Kamera dari bank hanya mengarah ke dalam bilik ATM, sudutnya sempit dan terganggu oleh cahaya dari luar. Tapi yang menarik perhatianku adalah di seberangnya ada sebuah kantor agen properti dengan kaca depan yang besar. Di atasnya, terpasang 2 kamera yang mengarah ke jalan. Aku mundur beberapa langkah, berpura-pura melihat ponsel, tapi mataku terus melirik ke arah kantor itu. Jaraknya tidak jauh, dan sudut pandangnya cukup bagus. Jika kamera di sana merekam, kemungkinan besar akan terlihat jelas siapa yang keluar masuk bilik ATM. Jantungku berdebar lebih kencang. Secerca harapan muncul. Aku masuk ke kantor properti itu. Seorang pria berusia sekitar 40 tahunan sedang melihat-lihat dokumen. Melihatku, ia mengangkat kepala dan bertanya sopan, "Cari rumah atau tanah, Bu?" Aku menggeleng dan langsung ke tujuan. "Maaf mengganggu, Pak. Saya warga apartemen di dekat sini. Kemarin di ATM seberang jalan terjadi kasus kehilangan uang dan saya yang dituduh. Saya mau bertanya, apakah kamera Bapak ada yang merekam area itu? Kalau ada, bolehkah saya melihat rekamannya sekitar pukul 09.00 sampai 09.30 pagi kemarin?" Pria itu menatapku cukup lama, mungkin sedang menimbang antara peraturan dan nurani. Aku tidak berkata apa-apa lagi, hanya berdiri diam menatap matanya. Akhirnya, ia menghela napas pelan. "Baiklah, silakan masuk. Tapi ibu hanya boleh melihat, tidak boleh mengambil datanya sembarangan." Aku mengangguk berkali-kali. Ia membawaku ke ruang belakang dan menyalakan komputer. Layar menampilkan 4 sudut kamera yang berbeda. Ia memilih kamera yang mengarah ke jalan dan memutar ulang waktunya. Gambar yang muncul jauh lebih jelas daripada rekaman dari bank. Aku menahan napas, mataku tak lepas dari layar. Tepat pukul 09.012, sebuah motor berhenti. Seorang wanita turun, mengenakan jaket anti panas bermotif bunga, helm, masker, dan kacamata hitam. Ia langsung masuk ke bilik ATM. Aku memperhatikan dengan saksama. Postur tubuhnya lebih pendek dariku, punggungnya sedikit bungkuk, langkahnya pelan. Jantungku terasa diremas. Ada sesuatu yang sangat familiar, tapi aku belum berani mempercayainya. Pegawai itu memperlambat rekaman. Tepat pukul 09.017, wanita itu keluar sambil membawa tas kain. Ia berjalan menuju motornya, dan tepat pada saat itu, angin berembus kencang. Kacamata hitamnya sedikit melorot, maskernya ikut turun sedikit. Hanya dalam beberapa detik yang singkat, wajahnya terlihat jelas. Aku membeku. Orang itu adalah ibu mertuaku. Aku tidak salah lihat. Tulang pipinya yang tinggi. Tahi lalat kecil di sudut bibirnya. Bahkan sorot matanya yang sekilas panik saat kacamatanya bergeser. Semuanya terlalu familiar. Aku melihat wajah itu setiap hari selama lebih dari setahun. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku berdiri di sana. Sampai pegawai itu bertanya pelan, "Bu? Ibu tidak apa-apa?" Aku baru tersadar. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menjaga suaraku tetap tenang. "Pak, bisakah saya menyalin rekaman ini? Ini adalah bukti yang sangat penting." Ia ragu sejenak, lalu berkata, "Wah, ini masalah serius." "Baiklah, berikan saya flash disk, saya salinkan. Tapi kalau polisi bertanya, ibu harus jelaskan sumbernya." Aku mengambil flash disk dari tasku dan memberikannya.
Saat menerima kembali benda kecil itu, tanganku terasa sedikit gemetar. Bukan karena takut, tapi karena sebuah kebenaran baru saja terungkap. Ibu mertuaku sendiri yang mengambil uang itu. Tapi kenapa ia melakukannya? Dan kenapa ia menimpakan semua kesalahan kepadaku? Aku melangkah keluar dari kantor itu, berdiri di bawah terik matahari, segalanya di sekitarku masih berjalan normal. Kendaraan lalu lalang, orang-orang berbicara dan tertawa. Tapi duniaku sudah berubah. Kebenaran ini tidak hanya membersihkan namaku, tapi juga membuka sebuah pertanyaan yang lebih besar, lebih dalam, dan lebih menakutkan. Aku menggenggam erat flash disk di tanganku. Aku tahu cerita ini tidak berhenti pada siapa yang mengambil uang. Di baliknya, pasti ada sebuah rahasia yang ibu mertuaku coba sembunyikan dengan segala cara. Dan aku, mau tidak mau, sudah terlanjur masuk ke dalam pusat badainya. Aku berdiri sangat lama di trotoar setelah meninggalkan kantor agen properti itu. Flash disk kecil di telapak tanganku terasa ringan, namun seolah menanggung beban tak kasat mata yang menekan dadaku. Kebenaran sudah begitu jelas hingga tak bisa disangkal lagi. Tapi yang membuatku tak bisa langsung tenang bukanlah fakta bahwa namaku akan bersih, melainkan pertanyaan yang terus berputar di kepalaku. Mengapa ibu mertuaku melakukan ini? Dan mengapa ia harus memilihku sebagai kambing hitam? Aku tidak langsung pulang. Aku duduk di sebuah bangku taman di dekat situ, membuka kembali ponselku, dan menonton lagi video yang baru saja disalin. Kali ini aku tidak lagi fokus pada wajahnya, melainkan pada setiap detail kecil. Caranya turun dari motor, caranya menarik tas kain, bahkan gerakannya yang celingukan sebelum masuk ke bilik ATM. Itu bukan tindakan spontan dari orang yang panik, melainkan tindakan seseorang yang sudah mempersiapkannya. Ia tahu persis apa yang sedang ia lakukan dan siapa yang akan ia salahkan setelahnya. Aku teringat sore kemarin saat ia baru pulang dari bank, langsung mengobrak-abrik kamarnya, dan tanpa berpikir panjang menunjuk wajahku. Seolah semuanya sudah diatur, tinggal menunggu waktu yang tepat untuk meledak. Aku pernah menangani kasus serupa saat masih menjadi reporter. Skenario yang disusun rapi untuk menjebak seseorang hingga tak bisa berkutik. Tapi aku tak pernah menyangka suatu hari nanti aku akan menjadi tokoh utama dalam skenario semacam itu. Aku menelepon Pak Agus di Polsek. Mendengar aku punya rekaman CCTV baru, ia memintaku untuk segera membawanya. Aku langsung menuju ke sana. Di perjalanan, hatiku perlahan menjadi lebih tenang. Aku tidak lagi gemetar seperti saat di kantor properti tadi. Mungkin karena aku sudah terbiasa menghadapi kebenaran, sepahit apapun itu. Saat aku masuk ke ruang kerjanya, Pak Agus sedang memeriksa berkas. Ia menatapku, lalu melirik flash disk di tanganku. Aku tidak berbelit-belit, hanya berkata singkat. Saya menemukan CCTV dari seberang jalan, Pak. Wajah pelakunya terlihat jelas. Ia menerima flash disk itu, mencolokkannya ke komputer. Video pun diputar. Suasana di ruangan itu menjadi hening. Saat sampai pada adegan di mana angin meniup kacamata dan masker hingga wajah ibu mertuaku terlihat, Pak Agus sedikit mencondongkan tubuhnya ke depan, mengamati lebih saksama. Ia tidak langsung berkomentar, hanya memutar ulang adegan itu sekali lagi. Ibu yakin ini ibu mertua ibu? Tanyanya. Aku mengangguk, suaraku tenang. Saya tinggal bersamanya lebih dari setahun, Pak. Saya tidak mungkin salah. Pak Agus bersandar di kursinya, menghela napas pelan. Kalau begitu, arah penyelidikannya akan berbeda. Tapi kita harus mencari tahu motifnya. Tidak ada orang yang menarik uangnya sendiri, lalu menuduh orang lain tanpa alasan. Ucapannya seolah menyentuh apa yang sedang kupikirkan. Aku juga bertanya-tanya hal yang sama. 300 juta bukan jumlah yang kecil, dan bukan sesuatu yang bisa ia jadikan bahan lelucon. Jika ia mengambilnya sendiri, pasti untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan masalah itu harus cukup serius hingga membuatnya rela mengorbankan menantunya untuk dihujat oleh seluruh keluarga dan masyarakat. Aku meninggalkan Polsek saat matahari sudah tinggi. Terik matahari Jakarta memanaskan aspal jalan, tapi hatiku terasa dingin. Aku memutuskan untuk pulang, bukan untuk langsung mengonfrontasinya, tapi untuk mencari sesuatu yang lain. Aku yakin, jika ada sebuah rahasia besar,
ia tidak mungkin lenyap begitu saja dalam semalam. Apartemen masih sepi saat aku tiba. Bima dan ibu mertuaku belum kembali. Aku membuka pintu, perasaan familiar namun asing menyergapku. Semuanya masih sama seperti kemarin, hanya saja di mataku, tempat ini bukan lagi tempat yang damai. Aku memulai dari kamar ibu mertuaku. Aku tidak mengobrak-abriknya seperti yang ia lakukan pada kamarku. Aku berjalan pelan, mengamati setiap detail. Lemari pakaiannya sudah berkurang isinya, tapi masih cukup banyak. Baju-baju yang biasa ia pakai ke pasar atau menjenguk kerabat masih tergantung rapi. Aku membuka laci paling bawah, tempat ia biasa menyimpan barang-barang kecil. Di dalamnya ada obat-obatan, buku catatan, dan beberapa lembar kertas terlipat. Kuambil kertas-kertas itu. Sebagian besar adalah struk belanja dan resep dokter, tapi ada satu lembar yang membuatku berhenti. Itu adalah bukti transfer uang sebesar 100 juta rupiah ke sebuah rekening atas nama seorang wanita yang tidak kukenal. Tanggal transfernya hampir sebulan yang lalu. Kuperhatikan lebih teliti, di bagian bawah ada keterangan singkat. Pembayaran tahap 1. Jantungku berdebar kencang. Pembayaran tahap 1 artinya ada tahap-tahap berikutnya. Jadi, uang 300 juta kemarin mungkin adalah sisanya. Tapi ia mentransfer uang untuk siapa? Dan kenapa harus disembunyikan? Aku terus mencari. Di sudut lemari, di bawah tumpukan pakaian tebal, aku menemukan sebuah buku catatan kecil bersampul biru. Buku ini pernah kulihat dipegangnya, tapi aku tak pernah memperhatikannya. Kubuka. Di dalamnya ada catatan singkat, sebagian besar nomor telepon dan pengingat. Ada satu halaman yang menulis dengan jelas, janji temu Selasa jam 9 di tempat biasa. Di sebelahnya ada sebuah nama yang disingkat dengan satu huruf. M. Kututup buku itu, pikiranku semakin jernih. Ibu mertuaku tidak hanya mengambil uangnya sendiri. Ia punya hubungan dengan seseorang, dan uang itu kemungkinan besar terkait dengan orang tersebut. Ini meyakinkanku bahwa tindakannya bukan karena emosi sesaat atau kekhilafan. Tepat saat itu, pintu depan terbuka. Bima masuk lebih dulu, diikuti oleh ibu mertuaku. Keduanya tertegun saat melihatku berdiri di dalam kamar. Suasana langsung menegang. Bima menatapku, suaranya terdengar kesal. "Kamu pulang kapan?" Aku tidak menjawab pertanyaannya. Aku mengambil flash disk, berjalan ke ruang keluarga, dan meletakkannya di atas meja. Aku baru dari kantor polisi. Ada bukti baru. Ibu mertuaku terpaku, sorot matanya sekilas panik, tapi dengan cepat ia kembali memasang wajah tenang dan tertawa sinis. "Kamu mau membuat drama apa lagi?" Aku menatapnya lurus-lurus. Suaraku pelan. "Ibu lihat saja sendiri." Kucolokkan flash disk ke televisi. Video mulai diputar. Tak ada yang bicara. Saat gambar wanita yang masuk ke bilik ATM muncul, Bima sudah mengenali lokasinya. Ia melangkah mendekat. Dan pada saat wajah di rekaman itu terlihat jelas, ia seolah membeku. Ibu mertuaku berdiri di belakangnya, tangannya mencengkeram ujung bajunya erat. Aku tak perlu menoleh untuk tahu ia sedang menatap tajam ke layar. Bima menoleh ke arah ibunya, lalu kembali menatap layar. Matanya memerah, suaranya serak. "Bu, ini maksudnya apa?" Tak ada yang langsung menjawab. Ruangan itu begitu hening hingga aku bisa mendengar napas masing-masing dari kami. Kumatikan video dan berbalik menghadap Bima. Masih mengira aku yang mengambil uangnya? Ia tak bisa berkata apa-apa. Tatapan matanya bukan lagi curiga, melainkan kehancuran. Ibu mertuaku masih diam, tapi aku tahu diamnya bukan berarti mengaku salah. Ia sedang memikirkan langkah berikutnya. Dan pada saat itulah aku mengerti. Masalah ini belum berakhir. Kebenaran yang baru terungkap ini hanyalah permukaannya. Alasan sebenarnya, sesuatu yang membuatnya rela melakukan semua ini, masih belum terucap. Aku menatapnya. Hatiku tidak lagi dipenuhi amarah seperti sebelumnya, melainkan perasaan dingin yang aneh. Sebuah rahasia tersembunyi di suatu tempat, dan rahasia itu begitu besar hingga ia rela mempertaruhkan seluruh keluarganya untuk menjaganya. Bima berdiri di tengah ruang keluarga, tangannya masih bertumpu di sandaran sofa, tatapannya kosong seolah terpaku pada kehampaan di depannya.
Aku belum pernah melihatnya seperti ini, bukan marah, bukan juga kecewa, melainkan sebuah kekosongan yang menakutkan. Seolah seluruh fondasi kepercayaannya baru saja diruntuhkan di depan matanya. Sementara ibu mertuaku, ia masih berdiri terpaku di ambang pintu kamarnya. Kedua tangannya saling meremas hingga buku-buku jarinya memutih. Wajahnya tidak lagi segarang kemarin, tidak juga memelas seperti saat di kantor polisi. Wajahnya adalah topeng kaku yang berusaha keras agar tidak pecah. Aku tidak berkata apa-apa lagi. Aku tahu saat ini kata-kataku tidak lagi penting. Kebenaran sudah terpampang di depan mata mereka. Bima menoleh ke arah ibunya, suaranya bergetar, tak lagi bisa menahan diri. Ibu, tolong jelaskan. Kenapa ibu? Kenapa ibu melakukan ini? Ibu Wati tidak langsung menjawab. Ia memalingkan wajah seolah tak sanggup menatap mata putranya. Beberapa saat kemudian, barulah ia bersuara, serak dan pelan. Ibu, ibu punya alasan sendiri. Alasan apa sampai ibu menimpakan semua kesalahan pada istriku? Bima nyaris berteriak. Ini pertama kalinya aku mendengarnya bicara pada ibunya dengan nada seperti itu. Ibu tahu tidak, beberapa hari ini Dewi dihujat seperti apa oleh orang-orang? Aku berdiri diam di belakangnya. Mendengar kalimat itu, hatiku terasa getir. Baru sekarang ia memikirkanku. Tapi itu tidak lagi membuatku merasa hangat. Itu hanyalah sesuatu yang seharusnya ia lakukan sejak awal. Ibu mertuaku berbalik, matanya memancarkan kemarahan seolah terpojok. Lalu sekarang kamu mau ibumu bagaimana? Mengaku semuanya, biar orang luar tahu ibu mengambil uang sendiri lalu memfitnah menantunya? Kamu tahu apa yang akan mereka katakan tentang ibu? Bima terdiam. Kulihat di matanya ada pergulatan batin. Di satu sisi ada harga diri ibunya, di sisi lain ada kebenaran yang telak. Tapi aku juga sadar, keraguan-raguannya lah yang membuat semua ini terjadi. Aku melangkah maju, meletakkan tanganku di sandaran kursi, suaraku pelan namun tegas. Ibu tidak perlu khawatir apa kata orang luar. Sebaiknya ibu pikirkan, kalau masalah ini tidak dihentikan, akan ada berapa banyak lagi masalah lain yang terseret keluar. Aku tidak akan diam. Ibu mertuaku menatapku tajam. Tatapannya tidak lagi menganggapku sebagai menantu yang lemah. Ada semacam kewaspadaan. Bahkan ketakutan yang sekilas melintas. Kamu mau apa? Tanyanya. Aku tidak langsung menjawab. Aku kembali ke kamarnya, mengambil bukti transfer yang kutemukan, dan meletakkannya di atas meja. Ini apa? Bima menunduk melihat kertas itu, lalu mengangkat kepala menatap ibunya. Ibu transfer 100 juta untuk siapa? Ibu Wati tidak menjawab. Aku melanjutkan dengan meletakkan buku catatan biru di sebelahnya. Dan ini, janji-janji temu, catatan ini. Ibu pikir kami tidak tahu apa-apa? Udara di ruangan itu terasa berat seolah diisi timah. Meskipun Dito tidak ada di sini, aku tetap merasa apartemen ini begitu sesak dan menyesakkan. Bima membungkuk, mengambil bukti transfer itu dan membacanya dengan teliti. Kulihat tangannya sedikit gemetar. Bu, ibu menyembunyikan apa dari kami? Kali ini ibu mertuaku tak bisa lagi mengelak. Ia duduk di sofa, punggungnya membungkuk, benar-benar terlihat seperti wanita tua, tak lagi ada postur tubuh yang dibuat-buat untuk menjaga gengsi. Ia mengusap-usap pelipisnya, lalu menghela napas yang sangat panjang. Ibu, tidak punya pilihan lain, katanya. Suaranya mengecil. Kalau tidak begini, ibu tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku menatapnya. Kemarahan yang kemarin membuncah kini berganti menjadi perasaan dingin, seolah aku sedang berdiri di hadapan sebuah cerita yang belum kupahami sepenuhnya. Masalah apa sampai harus begini, Bu? Tanya Bima. Nada suaranya sudah turun, tapi masih terdengar tegang. Ibu mertuaku mengangkat kepala menatap putranya. Matanya tidak lagi tajam, melainkan dipenuhi kelelahan yang mendalam. Ibu ditagih utang. Bima tertegun. Utang apa? Utang yang ibu pinjam, katanya. Beberapa bulan yang lalu, aku dan Bima saling berpandangan. Kulihat dengan jelas di mata suamiku ada kebingungan. Ia tak pernah menyangka ibunya akan berutang pada pihak luar,
Apalagi dalam jumlah yang begitu besar hingga harus menguras seluruh tabungan hari tuanya. "Kenapa ibu berutang?" tanyanya. Ibu Wati terdiam sejenak, lalu berkata, "Ibu, ingin operasi plastik." Jawaban itu membuat suasana di ruangan seolah membeku. Aku menatapnya bukan karena terkejut, melainkan karena sebuah kebenaran baru saja diucapkan dengan begitu entengnya dibandingkan dengan akibat yang ditimbulkannya. Ibu lihat teman-teman seumuran ibu semua merawat diri, kelihatan lebih muda. Ibu tidak mau dianggap tua dan ketinggalan zaman, lanjutnya, suaranya pelan seolah menceritakan kisah lama. Ada yang menawarkan tempat perawatan kecantikan. Katanya sekali perawatan hasilnya akan sangat berbeda. Ibu percaya. Bima memejamkan mata seolah tak ingin mendengar lebih jauh, tapi aku tahu bagian terpentingnya masih akan datang. Ibu tidak punya cukup uang, jadi mereka menawarkan pinjaman, katanya. Awalnya 100 juta. Lalu ada biaya tambahan, dan bunganya terus naik. Ibu tidak begitu paham surat-suratnya, ibu hanya tahu mereka terus menagih. Aku mengepalkan tangan. Potongan-potongan teka-teki mulai menyatu. Uang 100 juta. Lalu 300 juta. Semuanya bukan kebetulan. Jadi ibu mengambil uang itu untuk membayar mereka? Tanyaku. Ia mengangguk. Kalau tidak dibayar, mereka akan datang ke rumah. Mereka bilang akan membuat keributan, akan memberitahu tetangga, memberitahu keluarga besar. Ibu tidak sanggup. Jadi ibu memilih untuk menuduh menantu ibu? Tanyaku lagi, suaraku tidak meninggi tapi cukup tajam untuk membelah keheningan. Ia tidak menjawab, tapi keheningannya adalah jawaban itu sendiri. Bima meletakkan kertas itu di meja, lalu terduduk lemas di sofa sambil memegangi kepalanya. Aku belum pernah melihatnya seperti itu, pria yang selalu berusaha mengendalikan segalanya, kini tak berdaya di hadapan keluarganya sendiri. Aku berdiri di sana, menatap ibu dan anak itu. Hatiku tak lagi merasakan keinginan untuk menang atau kalah. Yang ada hanyalah sebuah kebenaran yang telanjang, semua sudah terlanjur terlalu jauh, dan harga yang harus dibayar tidak akan berhenti pada siapa yang benar dan siapa yang salah. Aku berbalik, masuk ke kamar dan mengambil ponselku. Aku tahu apa yang harus kulakukan selanjutnya. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk mengakhiri semuanya. Karena aku paham, orang-orang yang meminjamkan uang pada ibu mertuaku tidak akan berhenti hanya karena utangnya sudah lunas. Dan jika tidak hati-hati, kali ini bukan hanya kehormatanku yang terancam, aku berdiri di dalam kamar dengan ponsel di tangan, menatap layar yang menyala lalu mati. Hatiku tidak lagi sekacau beberapa hari sebelumnya, melainkan dipenuhi ketenangan yang dingin. Potongan-potongan teka-teki telah menyatu. Dari utang 100 juta, penarikan 300 juta, hingga cara ibu mertuaku yang tergesa-gesa merekayasa cerita fitnah. Semuanya berpusat pada satu hal, ia sedang terpojok. Tapi yang membuatku cemas adalah ucapannya barusan bahwa jika ia tidak membayar, orang-orang itu akan datang ke rumah, membuat keributan, dan menyeret seluruh keluarga. Orang-orang seperti itu tidak hanya menggertak, dan bukan tipe yang bisa diajak bicara baik-baik. Aku kembali ke ruang keluarga. Bima masih duduk di sana, kedua tangannya terkepal, matanya menatap lantai. Ibu mertuaku duduk diam. Punggungnya sedikit membungkuk. Tak lagi ada aura dominan seperti biasanya. Udara di rumah terasa hampa dan berat, hingga aku bisa mendengar suara kipas angin yang berputar di langit-langit. Aku duduk di hadapan mereka, suaraku pelan tapi jelas. Ibu bilang mereka akan datang ke rumah. Siapa mereka? Ibu Wati mengangkat kepala, matanya ragu sejenak, lalu kembali menunduk. Ibu tidak kenal betul, mereka hanya mengirim orang untuk menagih. Orang-orangnya kelihatan tidak baik-baik. Bima mengangkat kepalanya, nada suaranya menegang. Ibu pinjam uang pada siapa sampai tidak tahu jelas orangnya? Ia diam. Aku mengerti. Itu bukan karena tidak tahu, tapi karena tidak berani mengatakannya. Ada hal-hal yang sekali dimasuki, pelakunya sendiri pun takut untuk menyebut namanya. Aku menyambung, suaraku tetap datar. Ibu sudah bayar berapa? 100 juta sebelumnya, lalu kemarin 300 juta lagi, katanya dengan suara lirih. Tapi mereka bilang masih belum cukup.
Katanya masih ada bunga. Bima sontak berdiri. Suaranya meninggi. Kenapa belum cukup? Totalnya sudah 400 juta, kan? Ibu juga tidak mengerti, katanya, kedua tangannya saling meremas. Mereka bilang di perjanjian tertulis bunganya dihitung harian. Kalau terlambat, akan terus menumpuk. Mendengar itu, hatiku terasa dingin. Ini bukan lagi pinjaman biasa. Ini adalah sejenis pinjaman berbunga tinggi, bahkan mungkin sebuah jebakan. Dan jika benar begitu, masalahnya tidak akan berhenti pada uang. Surat perjanjiannya mana? Tanyaku. Ia menggeleng. Ibu tidak pegang. Semuanya mereka yang pegang. Aku menatapnya, lalu menoleh ke arah Bima. Kulihat di mata suamiku bukan lagi kemarahan, melainkan kepanikan yang mulai menjalari. Ia tidak terbiasa dengan masalah seperti ini, sementara aku, di dalam benakku, sudah mulai merangkai semuanya dengan caraku sendiri. Menurutku masalah ini harus dilaporkan ke polisi, kataku. Bima menoleh padaku, suaranya melemah. Kalau dilaporkan, ibu akan ditanyai macam-macam, nanti semua orang tahu. Aku memotongnya, bukan karena ingin berdebat tapi karena tidak ada waktu lagi untuk berputar-putar. Kalau tidak dilaporkan, mereka akan tetap datang. Saat itu terjadi, masalahnya bukan lagi cuma soal malu, tapi soal keselamatan seluruh keluarga. Kalimatku membuat keduanya terdiam. Aku tahu bagi orang seperti ibu mertuaku, harga diri terkadang lebih penting daripada keselamatan. Tapi aku juga tahu, jika tidak ada yang menariknya keluar dari pemikiran itu, semuanya akan semakin parah. Aku berdiri, masuk ke kamar, dan mengambil buku catatanku. Kubuka halaman yang kutulis kemarin dan meletakkannya di atas meja. Aku akan jelaskan sekali ini saja. Saat ini aku sudah punya bukti yang membuktikan aku tidak mencuri. Aku bisa menyerahkannya ke polisi kapan saja. Tapi masalah ini bukan lagi hanya tentang diriku. Aku menatap lurus ke arah ibu mertuaku. Kalau ibu tidak menjelaskan semuanya dengan jujur, aku juga tidak bisa membantu. Ia duduk diam. Kulihat bibirnya bergerak-gerak seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi kemudian terkatup kembali. Akhirnya ia menghela napas, suaranya lelah. Ibu kenal orang itu di sebuah acara promosi produk kecantikan. Mereka bilang cukup 1 kali perawatan akan langsung awet muda. Ibu tidak mau kalah dari teman-teman. Aku mendengarkan tanpa menyela. Ia melanjutkan, lebih lambat. Awalnya mereka sangat baik, mengajak ibu melihat-lihat, bicaranya lembut. Mereka bilang kalau uangnya kurang bisa pinjam, cukup tanda tangan saja. Ibu pikir hanya beberapa puluh juta, bisa dicicil. Tapi setelah selesai, mereka menyodorkan tagihan yang jauh lebih tinggi. Ibu sudah terlanjur tanda tangan, tidak bisa mundur lagi. Bima mengepalkan tangannya tapi tidak berkata apa-apa. Setelah itu mereka mulai menelepon terus-menerus, kata Ibu Wati. Mereka bilang kalau tidak bayar tepat waktu, bunganya akan sangat tinggi. Ibu panik. Jadi ibu ambil uang simpanan untuk bayar sebagian, tapi semakin dibayar, mereka semakin menuntut. Aku bertanya lagi, apa mereka mengancam? Ia mengangguk, matanya tak berani menatap kami. Mereka bilang kalau ibu tidak bayar, mereka akan datang ke rumah, memberitahu tetangga, membuat seluruh keluarga tidak tenang. Bima berdiri, berjalan mondar-mandir, lalu berbalik dengan suara penuh frustrasi. Kenapa ibu tidak bilang pada kami dari awal? Kenapa ibu sembunyikan sampai jadi begini? Ibu takut, katanya, air mata mulai menetes. Ibu takut kalian meremehkan ibu, takut kalian tahu ibu berbuat bodoh. Ibu hanya berpikir kalau utangnya lunas, semuanya akan selesai. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya selama beberapa hari ini, aku melihat kelemahannya yang sesungguhnya. Bukan kelemahan yang dibuat-buat untuk mencari simpati, melainkan kelemahan sejati dari seseorang yang sudah salah langkah. Tapi fakta itu tidak sepenuhnya meluluhkan hatiku, karena aku tahu, di saat putus asa, ia telah memilih untuk mendorongku jatuh sebagai gantinya. Lalu postingan di media sosial itu? Tanyaku dengan tenang. Siapa yang unggah? Ia terkejut. Matanya sekilas panik. Ibu hanya cerita pada Tante Ida. Ibu tidak menyuruh siapa-siapa mengunggahnya. Aku menatapnya sejenak.
Aku tidak tahu apakah ia berkata jujur atau tidak, tapi aku sadar cerita ini sudah lepas dari kendalinya sejak lama. Tepat saat itu, ponselku bergetar. Sebuah nomor tak dikenal. Aku menatap layar beberapa detik, lalu mengangkatnya. Suara seorang pria terdengar berat dan dingin. Anda menantunya Ibu Wati, kan? Aku menggenggam ponsel lebih erat, berusaha menjaga suaraku tetap tenang. Anda siapa? Tidak perlu tahu saya siapa, kata orang itu. Cukup tahu saja kalau uang yang dibayarkan masih belum cukup. Kalau keluarga Anda masih mau hidup tenang, siapkan lagi sisanya. Aku mendengar setiap kata dengan jelas. Kulirik Bima dan ibu mertuaku, keduanya menatapku dengan tegang. Anda mau berapa? Tanyaku. Kami akan hubungi lagi. Orang itu berkata, lalu menutup telepon. Kutaruh ponselku. Tak ada keraguan lagi. Apa yang kukhawatirkan mulai terjadi. Dan kali ini bukan lagi sekadar masalah antara 3 orang di dalam keluarga. Aku menatap Bima, lalu ibu mertuaku. Suaraku melambat namun tegas. Masalah ini tidak bisa diselesaikan sendiri. Kalau kita terus menyembunyikannya, mereka akan semakin menjadi-jadi, dan lain kali mereka tidak akan hanya menelepon. Bima tidak berkata apa-apa. Ibu mertuaku menunduk, air matanya menetes ke tangannya. Aku tahu, sejak saat ini, kami tidak punya pilihan lain selain menghadapi langsung orang-orang di balik semua ini. Dan aku juga tahu, konfrontasi itu tidak akan sesederhana membuktikan siapa yang mencuri uang. Setelah panggilan telepon itu, rumah seolah jatuh ke dalam keheningan yang mencekam. Tidak ada yang berbicara lagi, tapi semua orang mengerti bahwa apa yang baru saja terjadi bukan lagi urusan pribadi keluarga. Bima bersandar di dinding, kedua tangannya menutupi dahi. Sementara ibu mertuaku duduk diam, bahunya sedikit bergetar, entah karena takut atau menyesal. Aku memandangi mereka. Hatiku tidak lagi dipenuhi amarah seperti sebelumnya, melainkan sebuah kesadaran yang sangat jernih. Seolah aku baru saja melewati sebuah batas yang tak bisa lagi kuputar kembali. Aku memecah keheningan lebih dulu, suaraku pelan dan mantap. Aku akan ke polsek sekarang juga. Bima mengangkat kepalanya menatapku, matanya menunjukkan keraguan. Kamu yakin? Kalau dilaporkan, masalahnya akan jadi sangat besar. Aku menatap lurus ke arahnya, tanpa menghindar. Masalahnya sudah besar, Mas. Bukan karena kita mau atau tidak. Kalau kita tidak melangkah lebih dulu, mereka yang akan menyeret kita. Bima tidak berkata apa-apa lagi. Ia menoleh ke arah ibunya. Ibu Wati masih menunduk, bibirnya terkatup rapat seolah menahan tangis. Beberapa saat kemudian, ia berkata sangat pelan, "Terserah kalian. Ibu sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi." Kalimat itu terdengar pasrah. Tapi aku tahu itu adalah saat di mana ia benar-benar merasa takut. Bukan lagi takut kehilangan muka, melainkan takut pada sesuatu yang lebih besar dan nyata yang sedang mendekat. Aku tidak menunda lagi. Aku mengambil ponsel dan mengirim pesan kepada Pak Agus di Polsek, menjelaskan situasi dan isi panggilan telepon barusan. Hanya beberapa menit kemudian, ia menelepon balik, suaranya terdengar lebih serius. Bu Dewi. Kasus ini bukan lagi sengketa keluarga. Sebaiknya ibu datang langsung untuk memberikan keterangan. Jika perlu, kami akan menugaskan petugas untuk mendampingi. Aku mengangguk, meskipun tahu ia tidak bisa melihatnya. Baik, Pak. Saya akan segera ke sana. Aku menoleh ke arah Bima. Mas, ikut aku. Ia ragu sejenak, lalu mengangguk. Sementara ibu mertuaku, ia tidak beranjak. Aku tahu ia belum punya cukup keberanian untuk menghadapinya, tapi aku juga tahu masalah ini tidak bisa diselesaikan tanpanya. Ibu juga ikut, kata Bima, suaranya tidak keras tapi memiliki ketegasan yang jarang kudengar. Ibu Wati mengangkat kepala, menatap putranya, lalu menatapku. Akhirnya, ia berdiri dan melangkah pelan menuju pintu. Untuk pertama kalinya sejak aku menjadi menantunya, aku melihatnya tidak lagi mempertahankan posisi sebagai orang yang lebih superior. Kami tiba di polsek saat hari sudah menjelang sore. Pak Agus menemui kami di ruang kerjanya. Setelah mendengar ceritaku tentang panggilan telepon itu, ia mencatat dengan sangat teliti,
lalu bertanya kepada ibu mertuaku tentang orang-orang yang memberinya pinjaman, tentang lokasi, dan cara mereka berkomunikasi. Ibu Wati menjawab dengan terbata-bata, terkadang bingung, terkadang diam, tapi perlahan-lahan ceritanya menjadi jelas. Pak Agus bersandar di kursinya, termenung sejenak, lalu berkata, kemungkinan besar ini adalah sindikat pinjaman ilegal yang dikombinasikan dengan penipuan. Mereka menyasar orang tua, membujuk dengan layanan jasa, lalu menjebak dengan kontrak, kemudian menggunakan tekanan untuk memaksa pembayaran. Kasus seperti keluarga ibu ini tidak jarang terjadi. Bima mengepalkan tangannya, suaranya rendah. Lalu sekarang kami harus bagaimana, Pak? Untuk saat ini, keluarga harus bekerja sama dengan polisi, kata Pak Agus. Jangan pernah menemui atau memberikan uang lagi pada mereka. Jika mereka menghubungi, Bu Dewi sebaiknya merekamnya. Kami butuh bukti yang konkret. Aku mengangguk. Apa yang ia katakan tidak berbeda dengan apa yang dulu sering kulakukan saat masih liputan. Tapi kali ini, aku bukan lagi pengamat dari luar, melainkan orang yang berada di tengah-tengah cerita. Setelah selesai, kami pulang saat langit sudah mulai gelap. Di perjalanan, tidak ada yang bicara. Suara kendaraan di luar masih riuh, tapi di dalam mobil hanya ada keheningan yang panjang. Setibanya di rumah, aku menelepon Sinta, memintanya menjaga Dito 1 malam lagi. Aku tidak ingin anakku berada dalam suasana yang tegang ini. Sinta tidak banyak bertanya, hanya berkata satu kalimat, urus saja masalahmu. Anakmu aman bersamaku. Kututup telepon. Aku berdiri sejenak di balkon, angin sore yang sejuk membawa aroma lembab dari hujan yang akan segera turun. Aku teringat hari-hari sebelumnya ketika hidupku hanya berputar di antara pekerjaan dan anak, sederhana dan jelas. Sekarang, semuanya seolah terseret ke dalam pusaran yang tidak kuciptakan, tapi terpaksa kumasuki. Bima melangkah keluar dan berdiri di sampingku. Ia tidak menatapku, hanya berkata pelan, aku minta maaf. Aku tidak langsung menoleh. Aku memandangi jalanan di bawah, lalu berkata, minta maaf untuk apa? Karena aku tidak mempercayaimu. Katanya dengan suara berat. Karena aku membiarkanmu menghadapi semuanya sendirian. Aku diam beberapa detik. Permintaan maaf yang terlambat, tapi bukan berarti tidak berarti. Hanya saja, itu tidak cukup untuk membuat segalanya kembali seperti semula. Sudah lewat, kataku. Yang penting sekarang apa yang akan kita lakukan. Bima mengangguk pelan. Ia tidak berkata apa-apa lagi, tapi aku bisa merasakan ada perubahan dalam keheningannya. Bukan lagi orang yang berdiri di tengah, melainkan orang yang mulai memahami apa yang sebenarnya terjadi. Malam itu aku tidak langsung tidur. Aku duduk di depan meja, membuka kembali buku catatanku, menambahkan apa yang baru saja terjadi. Setiap detail kecil, setiap kronologi waktu, setiap ucapan. Aku tahu dalam kasus seperti ini, terkadang detail yang dianggap sepele justru bisa menjadi kuncinya. Menjelang tengah malam, ponselku kembali bergetar. Masih nomor asing yang tadi sore. Aku menatap layar sejenak, lalu menekan tombol jawab. Sudah dipikirkan? Suara pria itu terdengar. Aku menjaga suaraku tetap tenang. Anda mau apa? Sederhana, katanya. Siapkan 200 juta lagi. Besok kami akan beritahu lokasinya. Kulirik ponselku yang lain yang sudah kuletakkan di meja, mode rekam suaranya sudah aktif sesuai arahan polisi. Kalau saya tidak memberikannya, di seberang sana hening sejenak, lalu terdengar tawa kecil. Kalau begitu, keluargamu tidak akan tenang. Terutama anak kecilmu. Mendengar itu, tanganku terkepal erat, tapi suaraku tetap datar. Saya perlu jaminan bahwa setelah ini semuanya selesai. Kamu tidak punya hak untuk menawar, katanya dengan nada dingin. Kamu hanya punya hak untuk membayar atau tidak. Panggilan berakhir. Kutaruh ponselku, menatap ke dalam kehampaan di depanku. Segalanya menjadi lebih jelas dari sebelumnya. Ini bukan lagi sekadar penagihan utang, melainkan sebuah perangkap yang sudah disiapkan, dan kami telah masuk ke dalamnya. Tapi kali ini, aku bukan lagi korban yang pasif. Aku tahu langkah berikutnya adalah menghadapi mereka secara langsung, dan aku juga tahu itu tidak akan menjadi konfrontasi yang mudah.
malam itu berlalu sangat lambat. Bukan karena aku tidak bisa tidur, tapi karena setiap menit dan detik terasa begitu jelas. Seolah semua indraku menajam untuk menyambut apa yang akan datang. Aku berbaring di samping Bima, tapi kami berdua sama-sama terjaga. Kami tidak berbicara, hanya ada suara napas yang teratur dalam kegelapan, sesekali diselingi oleh deru kendaraan dari jalan raya. Aku tahu ia juga sedang berpikir, takut dan menyesal. Tapi ada hal-hal yang, diucapkan atau tidak akan mengubah kenyataan bahwa kami telah masuk ke dalam situasi yang tidak bisa diputar balik. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Kusiapkan ponsel, memeriksa kembali mode perekam suara, lalu mengirim pesan pada Pak Agus untuk memberitahukan bahwa pihak sana meminta 200 juta dan kemungkinan akan mengajak bertemu hari ini. Ia membalas dengan cepat, memintaku untuk tetap tenang. Jika mereka menelepon lagi, aku harus mencoba mengulur waktu dan tidak boleh pergi sendirian. Bima melihat semua yang kulakukan. Ia tidak banyak bertanya, hanya berdiri di ambang pintu kamar memperhatikanku. Ketika aku selesai, ia berkata pelan, "Kalau mereka mengajak bertemu, biar aku ikut denganmu." Aku menggeleng. Tidak semua situasi lebih baik jika ramai. Kita harus mengikuti arahan polisi. Ia diam, lalu mengangguk. Aku tahu ia sedang berusaha mempercayaiku, mempercayai caraku menangani masalah yang seharusnya ia tangani sejak awal. Sekitar pukul 10 pagi, ponselku kembali berdering, masih nomor yang sama. Aku menarik napas, lalu menjawab. "Sudah siap." Suara pria itu terdengar, masih dengan nada dingin dan singkat. "Saya butuh tahu di mana pertemuannya," jawabku, menjaga nada suaraku tetap datar. "Kafe di pinggir kali di Jalan D2. Jam 2 siang. Datang sendiri. Kalau ada orang lain atau ada polisi, kamu tanggung sendiri akibatnya." Aku tidak langsung menjawab, berpura-pura ragu sejenak. "Saya butuh jaminan anak saya aman." Ia tertawa sinis. "Anakmu ada di mana? Kami lebih tahu daripada kamu, jangan coba-coba mengetes kami." Panggilan berakhir. Kutaruh ponsel, tanganku terasa sedikit dingin. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu mereka tidak main-main. Jika mereka sudah berani menyebut anakku, artinya mereka sudah mengawasi, sudah tahu jadwal kami. Hal itu membuat segalanya menjadi jauh lebih serius. Aku langsung menelepon Sinta. Begitu ia mengangkat, aku berkata singkat, "Hari ini jangan biarkan Dito keluar. Tetap di dalam rumah, kunci pintu baik-baik. Kalau ada orang asing bertanya, jangan pernah dibuka." Sinta diam sejenak, lalu menjawab, "Kamu tenang saja. Ada aku di sini." Kututup telepon dan menoleh ke Bima. Mereka mengajak bertemu jam 2 siang. "Aku akan pergi." Bima mengepalkan tangannya, suaranya memberat. "Aku tidak tenang, aku juga tidak," kataku jujur. "Tapi kita tidak punya pilihan lain. Kami segera menuju polsek." Pak Agus mendengarkan, berpikir sejenak, lalu berkata, "Kemungkinan besar mereka ingin memberikan tekanan langsung sekaligus mengetes reaksi Anda. Kami akan menempatkan anggota untuk mengawasi dari jauh. Anda harus tetap tenang dan usahakan untuk mengulur pembicaraan." Aku mengangguk. Ia memberiku sebuah alat kecil untuk diselipkan di saku bajuku. Alat itu berfungsi sebagai perekam sekaligus pelacak lokasi. "Bersikaplah seperti biasa. Biarkan kami yang menangani sisanya." Kuterima alat itu. Rasanya seperti kembali ke masa-masa liputan di lapangan, hanya saja kali ini aku bukan lagi pengamat dari luar. Menjelang pukul 2, aku tiba di kafe yang dimaksud. Kafe itu terletak di tepi sungai kecil, tidak terlalu ramai, hanya ada beberapa meja yang terisi. Aku memilih tempat duduk yang menghadap keluar agar mudah mengamati. Jantungku berdebar pelan tapi pasti, tidak lagi sekencang hari-hari sebelumnya. Sekitar 10 menit kemudian, seorang pria masuk. Ia tidak terlalu tinggi, mengenakan kemeja berwarna gelap, wajahnya biasa saja hingga jika berpapasan di jalan, tak akan ada yang menyangka ia terlibat dalam urusan semacam ini. Tapi tatapan matanya dingin dan tajam, cukup untuk membuat orang mengerti ia bukan orang sembarangan. Ia berjalan ke mejaku dan duduk tanpa bertanya. "Sudah siapkan uangnya?"
Saya perlu kejelasan, kataku, menjaga suaraku tetap datar. Total yang sudah dibayar 400 juta. Kenapa masih belum cukup? Ia bersandar di kursinya, memandangiku perlahan. Kamu pikir perawatan kecantikan itu murah? Atau kamu pikir pinjam uang tidak pakai bunga? Saya mau lihat surat perjanjiannya, kataku. Ia tertawa kecil dan menggeleng. Kamu tidak punya hak untuk meminta. Aku diam sejenak, lalu berkata, kalau saya bayar, saya mau masalah ini selesai. Tidak ada tagihan lagi setelah ini. Ia menatapku lebih lama, seolah sedang menilaiku. Caramu bicara cukup cerdas. Sayangnya, bukan kamu yang memutuskan. Ibu mertuamu yang tanda tangan. Aku tidak bereaksi, hanya bertanya lagi. Siapa bos Anda? Ia tidak langsung menjawab, hanya menyeringai. Kamu terlalu banyak bertanya. Tepat saat itu seorang wanita masuk ke kafe. Usianya sekitar 50-an, berpakaian elegan, dan berjalan dengan percaya diri. Ketika melihatku, ia berhenti sejenak, lalu berjalan lurus ke arah mejaku. Aku mengenali sorot mata itu. Ia adalah orang yang pernah disebut ibu mertuaku saat bercerita tentang acara promosi produk kecantikan. Anda menantunya Bu Wati? Tanyanya. Suaranya lembut tapi tanpa kehangatan. Aku mengangguk. Ia duduk, memandangiku dari ujung rambut hingga ujung kaki seolah sedang menilai barang. Dilihat-lihat, tidak jelek-jelek amat. Kenapa membiarkan mertuanya sampai menderita begitu? Aku tidak menjawab pertanyaan itu, hanya berkata, saya ingin menyelesaikan masalah ini sampai tuntas. Wanita itu tersenyum tipis. Semua orang ingin tuntas, tapi tidak semua orang punya hak untuk itu. Aku menatap lurus ke arahnya. Untuk pertama kalinya aku merasa benar-benar berhadapan dengan dalang di balik semua ini. Berapa? Ia tidak langsung menjawab. Ia menyesap minumannya sejenak, lalu berkata perlahan, 200 juta. Hari ini. Setelah itu, kami akan pertimbangkan. Aku tahu kata pertimbangkan itu bukan berarti selesai. Tapi aku juga tahu pertemuan ini bukan untuk negosiasi sungguhan, melainkan untuk mengumpulkan informasi. Aku mengangguk pelan. Saya butuh waktu. Wanita itu menatapku, sorot matanya lebih dalam. Kamu punya 2 hari. Setelah itu, ceritanya akan berbeda. Aku tidak bertanya lagi. Aku berdiri, mengucapkan salam singkat, lalu meninggalkan kafe. Aku tidak menoleh ke belakang, tapi aku tahu mereka masih mengawasiku. Keluar dari kafe, aku berjalan cepat menuju jalan raya. Jantungku berdebar lebih kencang dari sebelumnya. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu, aku baru saja melangkah lebih dalam ke inti masalah. Dan aku juga tahu, 2 hari ke depan akan menjadi waktu yang menentukan. Aku meninggalkan kafe, melangkah ke jalan raya, tapi tidak langsung pulang. Aku berhenti di sebuah sudut tersembunyi, tempat aku bisa mengamati situasi di belakang tanpa terlalu mencolok. Kebiasaan lama sebagai jurnalis kembali secara alami, seolah tak pernah meninggalkanku. Aku menatap pantulan di kaca sebuah toko di seberang jalan untuk memantau dari kejauhan. Pria tadi masih duduk di dalam kafe, sementara wanita itu sudah berdiri, mengatakan sesuatu, lalu berbalik menuju area parkir. Aku tidak mengikutinya. Aku tahu jika ingin menjerat mereka, aku tidak bisa bertindak gegabah. Yang kubutuhkan adalah informasi, bukan kenekatan. Aku langsung menuju titik pertemuan yang telah ditentukan oleh Pak Agus. Sebuah mobil berwarna abu-abu terparkir di ujung jalan. Saat aku mendekat, pintu mobil terbuka. Pak Agus duduk di dalam bersama seorang petugas lain yang mengenakan pakaian biasa. Aku masuk ke kursi belakang, mengembuskan napas panjang yang baru kusadari telah kutahan sejak tadi. Ibu baik-baik saja? Tanya Pak Agus. Aku mengangguk, menyerahkan kembali alat perekam. Mereka tidak banyak bicara, tapi ada seorang wanita yang ikut. Saya rasa dia pemimpinnya. Pak Agus menerima alat itu dan memberikannya pada rekannya untuk diperiksa. Ia menanyakan beberapa detail lagi tentang pertemuan itu. Aku menceritakan semuanya, mulai dari cara mereka berbicara, sorot mata, hingga pilihan kata yang mereka gunakan.
Ketika aku menyebut angka 200 juta dan batas waktu 2 hari, ia mengangguk seolah sudah menduganya. Ini cara mereka menekan, katanya. Mereka tidak butuh uangnya hari ini. Mereka butuh mengendalikan psikologi peminjam. Ketika orang sudah takut, mereka akan mencari cara apapun untuk mendapatkan uang, dan akhirnya semakin terjerat. Aku duduk diam mendengarkan, hatiku terasa dingin. Aku sadar, jika tidak ada campur tangan, ibu mertuaku bisa saja terus mencari pinjaman dengan segala cara, dan mungkin kali ini bukan hanya 300 juta. Kami akan mengajukan surat perintah untuk mengawasi kelompok ini, lanjut Pak Agus. Tapi butuh waktu. Selama itu, ibu harus tetap menjaga komunikasi dengan mereka. Jangan sampai terputus. Aku mengangguk. Saya mengerti. Aku tiba di rumah saat langit sudah mulai gelap. Bima duduk di ruang keluarga tanpa menyalakan lampu, hanya ada cahaya dari luar yang masuk. Ia mengangkat kepala saat melihatku, tatapannya cemas. Kamu tidak apa-apa. Untuk sementara. Aman, kataku sambil meletakkan tas. Mereka minta 200 juta dalam 2 hari. Bima diam sejenak, lalu bertanya. Apa kita punya cukup uang? Aku menatapnya, tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Jika ini terjadi beberapa hari yang lalu, mungkin aku akan memikirkan cara mencari uang. Tapi sekarang aku paham betul ini bukan masalah uang. Sekalipun kami berikan, mereka tidak akan berhenti. Ini bukan transaksi, Mas. Ini jebakan, kataku. Bima menunduk. Ia tidak membantah. Mungkin setelah semua yang terjadi, ia mulai melihat segalanya dengan lebih jernih. Ibu mertuaku keluar dari kamarnya, langkahnya lebih lambat dari biasanya. Ia memandangiku, lalu bertanya pelan, mereka bilang apa? Minta 200 juta lagi, jawabku. Ia tertegun, lalu terduduk di sofa, kedua tangannya gemetar. Ibu sudah tidak punya apa-apa lagi. Aku menatapnya, tak lagi ada keinginan untuk menyalahkan. Karena saat ini yang terpenting bukanlah siapa yang salah, melainkan bagaimana cara keluar dari masalah ini. Saya sudah berkoordinasi dengan polisi, kataku. Mereka akan mengawasi kelompok ini. Tapi ibu harus kooperatif, jangan menyembunyikan apapun lagi. Ia mengangguk, air mata menetes di pipinya. Kali ini aku tidak memalingkan muka. Aku menatapnya lurus-lurus agar ia mengerti bahwa aku serius, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menyelamatkan seluruh keluarga. Malam itu, kami makan malam dalam keheningan. Tak ada yang bicara, tapi suasananya sudah berbeda. Bukan lagi konfrontasi seperti hari-hari sebelumnya, melainkan kelelahan bersama, seperti orang-orang yang baru saja melewati badai, tapi belum tahu apa yang menanti di depan. Setelah makan, aku masuk ke kamar dan membuka kembali buku catatanku. Kutambahkan kejadian hari ini, lalu berhenti pada baris, wanita, dalang utama. Aku teringat sorot matanya, caranya menatapku tanpa tergesa-gesa, tanpa ketegangan. Itu bukan tatapan penagih utang biasa, melainkan tatapan orang yang terbiasa mengendalikan situasi. Hal itu membuatku berpikir, di belakangnya mungkin ada lapisan lain, sebuah jaringan yang lebih besar. Sekitar pukul 10 malam, ponselku kembali berdering. Aku melihat nomornya masih dari mereka. Ku jawab dan kuaktifkan perekam suara. Sudah dipikirkan? Suara pria itu terdengar. Saya butuh waktu lebih, kataku. Kamu tidak punya banyak waktu, balasnya. 2 hari itu sudah lebih dari cukup. Saya perlu kepastian bahwa setelah saya bayar, semua selesai, kataku, mengulangi apa yang kukatakan di kafe sebagai cara mengulur waktu. Ia tertawa kecil. Kamu sudah menanyakan ini 2 kali. Tapi baiklah, biar ku jelaskan. Kalau kamu kooperatif, kami tidak akan mempersulit. Aku diam sejenak, lalu bertanya, wanita yang tadi siang itu siapa? Di seberang sana hening sejenak, lalu suaranya menjadi lebih dingin. Bukan urusanmu. Saya perlu tahu dengan siapa saya berurusan, kataku. Ia tidak menjawab, hanya berkata, urus saja uangmu. Jangan banyak tanya. Panggilan berakhir. Kutaruh ponsel, menatap ke dalam kehampaan. Kecurigaanku semakin kuat. Mereka tidak mau identitasnya terungkap.
yang artinya, mereka punya sesuatu untuk disembunyikan. Aku langsung mengirim pesan pada Pak Agus, melampirkan rekaman suara. Beberapa saat kemudian, ia membalas, "Bagus. Tetap jaga komunikasi. Kami sedang memproses langkah-langkah yang diperlukan." Kumatikan ponsel, bersandar di kursi. Di luar jendela, kota masih terang benderang seolah tak ada apa-apa. Tapi di dalam hatiku, aku tahu segalanya sedang bergerak menuju titik puncak yang tak bisa dihindari. Dan kali ini, aku bukan lagi orang yang terseret arus. Keesokan paginya, aku bangun sangat awal, bukan karena ada pekerjaan mendesak, tapi karena ada perasaan gelisah yang membuatku tak bisa diam. Aku melangkah ke balkon, memandangi jalanan di bawah. Semuanya tampak normal. Orang-orang berangkat kerja, anak-anak pergi sekolah. Kedai kopi di ujung jalan sudah buka. Tapi aku tahu, bagi keluargaku, 2 hari ini tidak akan normal. Bima masih tidur. Beberapa hari ini ia tampak sangat lelah, baik secara fisik maupun mental. Aku menatapnya sejenak, lalu berbalik. Ada hal-hal yang, meskipun sudah saling memahami, tetap butuh waktu untuk pulih. Aku tidak ingin memaksanya berubah seketika. Cukup ia tidak lagi membelakangiku, itu sudah cukup. Kuperiksa lagi pesan dari Pak Agus. Tadi malam ia mengirim pesan tambahan, mengingatkanku jika mereka mengajak bertemu lagi, aku harus segera melapor agar bisa disiapkan pengamanan. Sekitar pukul 9 pagi. Ponselku berdering. Kali ini bukan nomor asing, melainkan Sinta. Aku mengangkatnya. Suaranya terdengar sedikit panik. "Dewi, tadi pagi ada 2 orang asing berdiri di bawah apartemenku, tanya-tanya tentang rumahmu. Aku tidak turun, hanya lihat dari jendela. Kelihatannya bukan orang baik-baik." Aku menggenggam ponsel lebih erat. "Mereka melakukan apa lagi?" "Tidak, hanya berdiri sebentar lalu pergi," jawab Sinta. Tapi aku merasa tidak enak. "Kamu hati-hati. Aku tahu. Tolong jaga Dito di dalam rumah, jangan biarkan keluar," kataku, lalu menutup telepon. Aku terdiam sejenak. Apa yang kukhawatirkan mulai terjadi, mereka tidak hanya menelepon, tapi sudah mulai mengintai. Itu artinya kesabaran mereka menipis. Aku langsung menelepon Pak Agus. Ia mendengarkan ceritaku, suaranya menjadi lebih serius. "Bu Dewi, kemungkinan mereka mulai melakukan tekanan langsung. Anda harus sangat berhati-hati. Hari ini jika mereka menghubungi, coba ulur waktu lagi." Aku mengangguk. "Saya mengerti." Menjelang siang, Bima bangun. Ia berjalan ke ruang keluarga, menatapku sejenak, lalu bertanya, "Ada masalah?" Kuceritakan laporan dari Sinta. Wajahnya langsung menegang. "Mereka berani sampai ke sana?" "Hanya berdiri di bawah," kataku. "Tapi itu sudah cukup sebagai ancaman." Bima mondar-mandir di ruangan, tangannya terkepal lalu mengendur, mencoba menahan diri. Aku tidak bisa membiarkan mereka menyentuh anakku. Aku menatapnya, suaraku lebih lembut. "Aku juga. Karena itu kita harus melakukannya dengan cara yang benar." Ia berhenti, menatapku, lalu mengangguk. Kulihat di matanya ada ketegasan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Mungkin ketika sudah menyangkut anak, seseorang baru benar-benar tersadar. Tepat pukul 2 siang, ponselku berdering lagi. Nomor yang sama. Ku jawab, kuaktifkan perekam. "Sudah siap?" Suara pria itu terdengar, kali ini lebih ketus. "Aku sedang mencari uangnya," kataku. "Butuh waktu lebih." "Kamu sedang menguji kesabaran kami," balasnya dingin. "Hari ini harus ada jawaban. Aku bisa bayar. Tapi aku butuh jaminan," kataku, sengaja memperlambat setiap kalimat. "Kamu terlalu banyak bicara." Potongnya. Jam 3 sore. Kafe yang kemarin. "Kali ini kalau kamu datang tanpa uang, jangan salahkan kami." Aku diam sejenak, lalu berkata, "Aku akan datang." Panggilan berakhir. Kulihat jam. Ada waktu 1 jam untuk persiapan. Aku langsung mengirim pesan pada Pak Agus. Beberapa menit kemudian, ia menelepon balik. "Kami akan menempatkan anggota di sekitar lokasi. Anda datang seperti biasa. Begitu ada sinyal, kami akan bertindak." Aku menarik napas dalam-dalam.
Saya mengerti. Bima berdiri di sampingku, mendengar seluruh percakapan. Ia langsung berkata, "Aku ikut." Aku menatapnya dan menggeleng. Tidak. Aku harus pergi sendiri seperti permintaan mereka. Kamu di rumah, jaga komunikasi dengan polisi. Ia tidak langsung setuju, tapi akhirnya mengangguk. Sebelum aku pergi, ia memegang tanganku dan meremasnya pelan. Hati-hati, aku mengangguk, lalu menarik tanganku. Bukan karena dingin, tapi karena aku butuh konsentrasi penuh. Aku tiba di kafe tepat waktu. Suasananya masih sama seperti kemarin, sepi. Aku duduk di tempat yang sama, jantungku berdebar teratur. Aku tahu aku tidak boleh menunjukkan tanda-tanda kegelisahan. 5 menit kemudian, pria kemarin masuk. Kali ini ia tidak langsung duduk, melainkan berdiri mengamatiku sejenak, seolah memeriksa apakah ada yang aneh. Baru setelah itu ia duduk. "Uangnya mana?" tanyanya langsung. "Saya butuh waktu lebih," kataku. Ia tertawa dingin. "Kamu pikir kami ini bank? Saya tidak punya uang tunai 200 juta, balasku. Saya butuh proses." Ia menatapku tajam, matanya menyipit. "Kamu sedang mengulur waktu." Aku tidak menyangkal, juga tidak membenarkan. Aku hanya diam. Tepat saat itu, wanita kemarin masuk. Ia berjalan ke meja, berdiri di belakang pria itu sambil menatapku. "Kamu mau mengulur waktu sampai kapan?" tanyanya. "Saya butuh kepastian," kataku. Ia tertawa sinis. "Kamu masih belum sadar posisimu?" Aku menatap lurus ke arahnya. "Saya sangat sadar. Tapi saya juga tahu, kalau saya tidak bayar, kalian juga tidak akan mudah mendapatkan apapun lagi." Kalimat itu membuatnya sedikit tertegun. Aku tahu aku telah menyentuh titik yang tidak ingin mereka bicarakan. Suasana di kafe menegang. Aku bisa merasakan tatapan tajam mereka, tapi aku tidak menunduk. Dan tepat pada saat itu, dari pintu depan, beberapa orang yang tampak seperti pengunjung biasa masuk. Tapi dari cara mereka bergerak, cara mereka mengamati sekitar, aku langsung tahu. Polisi. Hanya dalam hitungan detik, segalanya berlangsung sangat cepat. Pria itu sontak berdiri, hendak berbalik, tapi sudah dicegat. Wanita itu juga ditahan di tempat. Tidak ada teriakan, tidak ada kekacauan. Hanya gerakan-gerakan yang rapi dan tegas. Aku duduk diam menyaksikan semuanya. Hatiku tidak merasakan ledakan emosi seperti yang kubayangkan. Bukan karena aku tidak peduli, tapi karena setelah semua ini hanyalah satu langkah dari sebuah proses panjang. Pak Agus masuk, menatapku, dan mengangguk pelan. "Sudah beres." Aku berdiri dan melangkah keluar. Sinar matahari sore terasa hangat tapi tidak menyilaukan. Aku menarik napas dalam-dalam. Segalanya belum berakhir, tapi setidaknya, simpul terbesar sudah mulai terurai. Dan aku tahu, sisanya bukan lagi tentang melarikan diri, melainkan tentang menghadapi. Aku berdiri di luar kafe sejenak setelah semuanya terkendali. Orang-orang yang barusan duduk di hadapanku dengan ucapan dingin kini telah dibawa masuk ke dalam mobil polisi. Semuanya terjadi begitu cepat hingga jika tidak mengalaminya sendiri, mungkin aku tak akan percaya. Tapi yang menarik perhatianku bukanlah adegan penangkapan itu, melainkan perasaan di dalam hatiku. Tidak ada rasa puas, tidak juga kelegaan total, melainkan sebuah kekosongan yang hening, seperti saat badai baru saja berlalu dan meninggalkan puing-puing yang belum sempat dibereskan. Pak Agus keluar dan berhenti di sampingku. Ia tidak banyak bicara. Hanya bertanya satu kalimat, "Ibu mau ikut dengan kami?" Masih ada beberapa prosedur yang harus diselesaikan. Aku mengangguk. Aku tahu tugasku belum selesai. Apa yang terjadi hari ini hanyalah permulaan. Agar masalah ini benar-benar tuntas, butuh kesaksian, butuh berkas acara pemeriksaan, butuh bukti yang cukup, agar tak ada lagi yang bisa memutarbalikkan fakta. Di dalam mobil, aku duduk di belakang, memandangi kota dari balik jendela. Semuanya masih seperti biasa. Orang-orang di jalan tidak tahu apa yang baru saja terjadi di sebuah kafe kecil. Tiba-tiba aku berpikir, seberapa besar pun gejolak dalam hidup seseorang, bagi orang lain itu hanyalah hari yang biasa. Mungkin karena itulah setiap orang harus melindungi dirinya sendiri. Setibanya di polsek, aku diminta masuk ke ruang kerja.
Pak Agus memberiku setumpuk kertas dan memintaku untuk menuliskan seluruh kronologi kejadian dari awal hingga akhir, sedetail mungkin. Aku duduk, mengambil pulpen, dan mulai menulis. Setiap baris tulisan muncul. Dari saat ibu mertuaku kehilangan uang hingga aku difitnah, lalu telepon-telepon ancaman dan pertemuan-pertemuan itu. Ada bagian di mana aku harus berhenti sejenak untuk mengingat dengan akurat. Ada bagian yang kutulis tanpa jeda, seolah semuanya masih terjadi di depan mataku. Setelah selesai, aku menandatanganinya dan menyerahkannya kembali. Pak Agus membacanya sekilas dan mengangguk. Sangat jelas. Keterangan ibu akan sangat membantu proses penyelidikan. Wanita yang tadi itu, siapa dia sebenarnya, Pak? Tanyaku. Pak Agus menatapku, lalu berkata perlahan, dari hasil identifikasi awal, dia adalah otak dari sindikat ini. Di bawahnya ada beberapa orang lain yang bertugas mencari target, menagih, dan memberikan tekanan. Orang-orang seperti ibu mertua Anda adalah target utama mereka. Aku diam mendengarkan. Meskipun sudah kuduga, mendengarnya secara langsung tetap membuatku merinding. Kami akan mengembangkan penyelidikan ini, lanjutnya. Bukan hanya kasus keluarga ibu, kemungkinan masih ada banyak korban lain. Aku mengangguk. Pikiranku melayang pada orang-orang lain yang senasib dengan ibu mertuaku. Orang-orang yang karena sesaat lemah, karena sedikit gengsi, akhirnya jatuh ke dalam perangkap. Dan untuk menutupinya, mereka justru melukai orang-orang terdekatnya. Aku meninggalkan polsek saat hari sudah gelap. Bima sudah menunggu di luar. Melihatku, ia bergegas mendekat. "Bagaimana, Dewi?" "Sudah beres," kataku. "Mereka sudah ditahan, tapi proses penyelidikan masih berjalan." Bima mengembuskan napas panjang. Seolah sebagian bebannya terangkat. Kami pulang bersama. Kali ini, perjalanan tidak lagi diisi keheningan yang berat. Meskipun tidak banyak bicara, ada pemahaman di antara kami yang tak perlu diucapkan. Setibanya di rumah, ibu mertuaku sedang duduk di ruang keluarga. Ia menatap kami, matanya tidak lagi tegang, melainkan penuh penantian. Saat aku masuk, ia berdiri dan bertanya pelan, "Bagaimana, Nak?" Aku menatapnya, lalu menjawab, "Mereka sudah ditangkap. Polisi sedang menyelidikinya." Ia terdiam beberapa detik, lalu terduduk kembali. Kedua tangannya diletakkan di atas lutut. Kulihat bahunya sedikit bergetar, bukan lagi karena takut, melainkan seperti perasaan lega setelah menahan beban terlalu lama. Bima duduk di sebelahnya, suaranya melunak. "Bu, mulai sekarang kalau ada apa-apa, tolong bicara terus terang. Jangan disembunyikan lagi." Ibu Wati mengangguk tanpa bicara. Beberapa saat kemudian, ia mengangkat kepala dan menatapku. Tatapannya tidak lagi tajam atau waspada, melainkan dipenuhi rasa canggung yang jelas. "Untuk masalah beberapa hari ini." "Ibu." Ia tidak menyelesaikan kalimatnya, tapi aku mengerti. Aku tidak langsung menjawab. Aku menatapnya, teringat semua yang telah terjadi. Kata-katanya, tatapan matanya. Ada luka yang tidak bisa sembuh seketika hanya dengan permintaan maaf. Tapi aku juga tahu, jika terus kupendam, segalanya hanya akan semakin berat. "Mulai sekarang, ibu jangan biarkan hal seperti ini terjadi lagi," kataku. Suaraku tidak lembut, tapi juga tidak lagi sedingin sebelumnya. Ia mengangguk, air mata menetes di pipinya. Bima menatapku, sorot matanya menunjukkan kelegaan. Malam itu aku masuk kamar lebih awal. Kubuka ponsel. Postingan di media sosial tentangku masih ada, tapi komentarnya tidak bertambah. Aku tahu. Dengan campur tangan polisi, gosip seperti ini akan mereda. Tapi yang lebih penting, aku tidak lagi harus menghindar. Aku berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit. Beberapa hari terakhir ini seperti sebuah film panjang yang baru sekarang bisa berhenti sejenak untuk direnungkan. Aku sempat kehilangan kepercayaan pada suamiku, sempat didorong ke jurang oleh keluargaku sendiri. Tapi dari sanalah aku menjadi lebih tahu siapa diriku dan apa yang bisa kulakukan. Ada hal-hal yang jika tidak dialami, kita tidak akan pernah tahu seberapa kuat diri kita sebenarnya. Kupejamkan mata. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa bisa tidur nyenyak.
Tapi aku juga tahu cerita ini belum sepenuhnya berakhir. Bagian yang tersisa bukan lagi konfrontasi dengan orang luar, melainkan menghadapi keluarga sendiri dengan retakan-retakan yang telah terbuka. Hari-hari berikutnya, rumah kami perlahan kembali ke ritme normalnya. Seperti orang yang baru sembuh dari sakit parah, setiap langkah terasa hati-hati. Pagi itu, aku menjemput Dito pulang. Anakku berlari-lari kecil di seluruh ruangan. Tawanya yang riang memenuhi ruang yang sudah terlalu lama sunyi, membuat hatiku terasa hangat. Ada hal-hal kecil yang baru terasa sangat berharga setelah sempat hilang. Bima kembali bekerja. Sebelum berangkat, ia sering berhenti di pintu. Menatap aku dan Dito lebih lama, seolah ingin memastikan semuanya baik-baik saja. Ia tidak banyak bicara, tapi caranya yang kini lebih perhatian, bertanya apa aku sudah makan atau butuh sesuatu, cukup untuk membuatku sadar ia sedang berusaha memperbaiki keadaan. Sementara ibu mertuaku, ia berubah total. Ia menjadi lebih pendiam, jarang keluar rumah, dan tidak lagi mengomentari hal-hal kecil seperti dulu. Saat makan, ia hanya diam, sesekali menyuapi cucunya, lalu kembali menunduk. Aku tahu ia sedang menarik diri, bukan karena paksaan, tapi karena ada kekosongan di dalam hatinya. Suatu sore, saat aku sedang menjemur pakaian di balkon, ia keluar dan berdiri di sampingku. Angin sepoi-sepoi meniup pakaian yang tergantung. Ia tidak langsung menatapku, melainkan memandangi jalanan di bawah cukup lama, baru kemudian bersuara, sangat pelan. Beberapa hari ini kamu pasti lelah sekali. Aku berhenti, menoleh padanya. Kalimat itu bukan permintaan maaf langsung, tapi aku tahu bagi orang sepertinya, mengucapkannya adalah sebuah langkah besar. Biasa saja, Bu, jawabku. Aku tidak melanjutkan, tidak juga memancing pembicaraan. Ada hal-hal yang jika dipaksakan justru akan terasa canggung. Ia diam sejenak, lalu melanjutkan, Ibu sudah banyak berpikir. Ibu salah. Kali ini ia mengatakannya dengan lugas. Kulihat di matanya tidak ada lagi keangkuhan yang dibuat-buat, melainkan sebuah pengakuan yang tulus. Ibu tidak seharusnya berbuat begitu padamu. Bagaimanapun juga, kamu adalah bagian dari keluarga ini. Aku tidak langsung menjawab. Aku menatapnya, teringat semua yang telah terjadi. Dulu aku sempat berpikir tidak akan pernah bisa berbicara normal lagi dengannya. Tapi saat ini, ketika ia berdiri di hadapanku bukan lagi sebagai penindas melainkan sebagai orang yang mengaku salah, hatiku tidak lagi sekaku sebelumnya. Sudah lewat, kataku pelan. Yang penting bagaimana kita ke depannya. Ia mengangguk, air mata menetes di pipinya. Ia tidak menyekanya, hanya membiarkannya jatuh. Malam itu, kami makan bersama. Tak ada yang mengungkit masa lalu, tapi suasananya sudah berbeda. Bima lebih banyak bicara, menanyakan pekerjaanku, menanyakan kesehatan ibunya. Aku melihat ibu dan anak itu. Masih ada jarak di antara mereka, tapi setidaknya mereka berusaha menyambungkannya kembali. Setelah makan, aku masuk kamar dan membuka laptop. Kuakses lagi grup media sosial tempo hari. Postingan tentangku masih ada, tapi kolom komentarnya sudah ditutup. Beberapa orang mulai meninggalkan permintaan maaf setelah berita resmi dari polisi tersebar. Kubaca sekilas, lalu kututup halamannya. Aku tidak butuh permintaan maaf dari orang asing. Apa yang kubutuhkan, sudah kudapatkan kembali dengan usahaku sendiri. Ponselku bergetar. Pak Agus menelepon. Bu Dewi, kami sudah selesai melakukan pemeriksaan awal, katanya. Wanita itu sudah mengakui perbuatannya melakukan penipuan dan praktik rentenir, kasusnya akan terus dikembangkan, tapi pada dasarnya sudah jelas. Aku menghela napas lega. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Ibu juga sudah sangat membantu. Nanti jika ada perkembangan, kami akan hubungi lagi. Kututup telepon. Aku duduk terdiam sejenak. Urusan dengan pihak luar hampir selesai. Tapi di dalam hatiku, aku tahu bagian terpentingnya bukanlah penangkapan mereka, melainkan apa yang tersisa di dalam keluarga ini. Kulirik ke tempat tidur tempat Dito tertidur pulas, wajahnya damai. Tiba-tiba aku berpikir, jika aku tidak berjuang, jika aku memilih diam hari itu, mungkin anakku akan tumbuh dalam cerita yang berbeda. Cerita di mana ibunya dicap dengan sebutan yang tidak semestinya.
kumatikan lampu dan berbaring. Di luar, kota masih ramai, tapi di dalam kamar kecil ini, aku merasakan ketenangan yang langka. Aku tahu besok akan kembali menjadi hari yang biasa. Aku akan kembali bekerja, merawat anak, memasak. Rutinitas sederhana yang dulu kuanggap biasa saja, kini terasa begitu berharga. Dan aku juga tahu, retakan di dalam keluarga ini tidak akan hilang sepenuhnya. Tapi jika setiap orang tahu kapan harus berhenti dan bercermin, retakan itu bisa ditambal. Mungkin tidak akan sempurna, tapi cukup untuk menjaga agar tidak runtuh. Kupejamkan mata. Kali ini tidur datang lebih mudah. Tapi masih ada satu hal yang perlu kulakukan, satu hal untuk menutup cerita ini dengan utuh, bukan hanya untukku, tapi juga untuk semua yang telah terseret di dalamnya. Beberapa hari kemudian, segalanya kembali berjalan seperti biasa, namun tidak lagi sama. Seperti jalan yang sudah diperbaiki setelah longsor, masih bisa dilalui, tapi setiap orang yang melewatinya tahu di bawahnya pernah ada jurang yang dalam. Aku kembali bekerja, menerima beberapa proyek baru. Saat duduk di depan laptop, aku merasa lebih tenang, tidak lagi mudah terbawa emosi. Mungkin setelah melewati semua itu, seseorang secara alami belajar untuk lebih mengendalikan diri. Bima juga berubah. Ia pulang lebih awal, aktif membantuku merawat Dito, terkadang bahkan memasak di dapur. Hal-hal yang dulu jarang ia perhatikan, kini dilakukannya dengan alami. Suatu hari aku melihatnya sedang bermain di lantai bersama Dito, tawa mereka terdengar ringan dan hangat. Aku memandangi mereka tanpa berkata apa-apa, tapi hatiku merasakan sesuatu yang perlahan tersambung kembali. Sementara ibu mertuaku, ia menjadi sangat pendiam. Ia tidak lagi aktif di grup WhatsApp keluarga, tidak lagi membicarakan soal pamer. Seringkali aku melihatnya duduk sendirian di balkon, menatap jalanan untuk waktu yang lama. Suatu hari, ia memanggilku ke kamarnya. "Dewi, duduklah. Ibu mau bicara." Aku masuk dan duduk di hadapannya. Ia mengeluarkan sebuah buku tabungan lama dan meletakkannya di meja. "Ini sisa uang ibu. Tidak banyak, tapi ibu mau kamu yang pegang." Aku menatap buku tabungan itu, lalu menatapnya. "Ibu saja yang simpan." "Dewi tidak perlu." Ia menggeleng. Ibu sudah tidak bisa berpikir jernih lagi untuk menyimpannya. Ibu sudah salah sekali, tidak mau salah lagi. "Kamu yang pegang, anggap saja ibu percaya padamu." Kalimat itu membuatku terdiam. Kepercayaan. Sesuatu yang pernah ia injak-injak dengan mudah, kini diserahkannya kembali ke tanganku. "Terserah ibu," kataku, tidak terlalu lembut tapi juga tidak lagi menjaga jarak. Ia mengangguk, lalu melanjutkan, "Ibu sudah memberikan keterangan tambahan di kantor polisi. Mereka banyak bertanya. Ibu sudah ceritakan semuanya, tidak ada yang disembunyikan lagi." Aku menatapnya, kali ini tanpa keraguan. Aku tahu ketika seseorang sudah berani menghadapi kesalahannya, setidaknya ia sudah berjalan setengah dari perjalanan pemulihan. Informasi mengenai kasus ini akhirnya dirilis secara resmi. Sindikat penipuan dan rentenir itu dituntut. Banyak korban lain yang akhirnya berani bersuara. Beberapa dari mereka menghubungiku, ada yang bertanya detail, ada yang sekadar mengucapkan terima kasih. Suatu pagi, aku membawa Dito ke taman. Langit cerah, anak-anak berlarian di rumput, tawa mereka terdengar riang. Dito menggandeng tanganku, menarikku mengikuti langkah-langkah kecilnya. Aku membungkuk membantunya, hatiku terasa ringan. Bima berdiri tak jauh dari kami, tersenyum melihat kami. Momen itu sangat biasa, tapi bagiku, itu lebih berharga dari apapun. Di perjalanan pulang, Bima berjalan di sampingku dan berkata pelan, "Dewi, aku tahu ada hal yang tidak bisa kembali seperti dulu. Tapi aku ingin kita memulainya lagi dari sekarang." Aku tidak langsung menatapnya. Aku memandangi jalan di depan kami, lalu berkata, "Tidak ada yang bisa kembali, Mas. Tapi kita bisa terus berjalan maju." Ia mengangguk, tanpa perlu kata-kata lagi. Malam itu, saat makan malam, ibu mertuaku mengambil sepotong ikan untuk Dito, lalu menoleh padaku. "Makan lagi nak." Kalimat yang sederhana, tapi itu adalah pertama kalinya setelah semua kejadian ini ia berbicara padaku seperti anggota keluarga, bukan lawan.
Aku menerima ikan itu, hanya mengangguk pelan. Setelah semuanya beres, aku masuk kamar dan membuka kembali buku catatanku. Halaman pertama yang mencatat awal mula masalah itu masih ada. Kubaca lagi dari awal. Ada bagian yang membuatku teringat rasa sesak di dada. Ada bagian yang membuatku sadar aku lebih tenang dari yang kukira. Kututup buku itu dan kusimpan di laci. Ada cerita yang tak perlu dibawa selamanya, cukup pelajarannya saja yang disimpan. Kulirik Dito yang tertidur pulas. Aku berpikir, jika suatu hari nanti ia besar dan bertanya tentang hari-hari ini, apa yang akan kuceritakan? Mungkin aku tidak akan menceritakan semuanya, aku hanya akan berkata bahwa pernah suatu kali ibunya disalahpahami, didorong ke dalam kesulitan, tapi ibunya tidak memilih untuk diam. Dan pada saat itulah ibunya sadar, keluarga bukanlah tempat di mana tidak ada kesalahan, melainkan tempat di mana orang bisa memperbaiki kesalahan, jika mereka masih menginginkannya. Kumatikan lampu. Di luar, kota masih menyala, tapi di dalam kamar ini, semuanya sunyi. Aku tidak lagi merasa cemas atau tegang. Pembaca yang budiman, cerita ini berakhir bukan dengan akhir yang sempurna, melainkan dengan kebenaran yang terungkap dan orang-orang yang telah berubah. Dan terkadang, itu sudah cukup. Ada cobaan dalam hidup yang datang bukan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk memaksa kita melihat diri sendiri di cermin yang tak bisa dihindari. Setelah semua yang terjadi, aku sadar bahwa hal yang paling menyakitkan bukanlah difitnah atau dilukai oleh keluarga, melainkan momen ketika kita harus bertanya pada diri sendiri, jika dihadapkan pada pilihan yang sama, apakah kita cukup bijaksana untuk tidak jatuh ke lubang yang sama? Manusia terkadang jatuh bukan karena kemiskinan, melainkan karena sedikit gengsi, sedikit keinginan untuk terlihat lebih baik di mata orang lain. Satu langkah yang salah, jika tidak segera dihentikan, bisa menyeret banyak konsekuensi, tidak hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi orang-orang di sekitar. Hal yang paling membuatku merenung bukanlah kesalahan ibu mertuaku, melainkan bagaimana sebuah kesalahan kecil di awal, jika tidak dihadapi dengan benar, bisa berubah menjadi serangkaian pilihan salah yang tak berujung. Aku juga belajar bahwa kepercayaan dalam keluarga bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya, melainkan sesuatu yang harus dijaga setiap hari. Sekali saja ada keraguan atau sikap membelakangi, itu sudah cukup untuk meretakkan fondasi yang paling kokoh sekalipun. Namun sebaliknya, jika seseorang cukup berani mengakui kesalahan dan cukup sabar untuk memperbaikinya, retakan itu, meskipun tak akan hilang, bisa menjadi pengingat yang membuat orang lebih memahami satu sama lain. Bagi diriku sendiri, pelajaran terbesar yang kuambil bukanlah tentang menang atau kalah, melainkan tentang ketenangan. Tenang untuk tidak terburu-buru menyimpulkan, tenang untuk tidak terbawa emosi, dan tenang untuk memilih menghadapi masalah daripada menghindarinya. Karena terkadang, diam bukanlah solusi, melainkan hanya cara menunda kebenaran. Hidup memang tidak selalu adil, tapi pilihan kita selalu jelas. Kita mungkin tidak bisa memilih keadaan, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita meresponsnya. Dan pilihan-pilihan itulah, sekecil apapun, yang pada akhirnya akan membentuk siapa diri kita. Kini, saat aku melihat kembali, aku tidak lagi merasa sebagai korban, melainkan sebagai seseorang yang telah berhasil melewatinya. Bukan dengan kesempurnaan, melainkan dengan kegigihan untuk memegang apa yang benar, bahkan ketika harus berdiri sendirian.